Anda hanya satu, itu hanya pemborosan magang. Anda anjing pria dan wanita. Host terdeteksi. Tingkat kemarahan telah mencapai puncaknya. Berhasil mengaktifkan sistem check-in acak. Picu misi check-in hari ini. Silakan tuan rumah. Dia berjalan ke kursi kantor Direktur Lee dan duduk. Selesaikan check-in. Hadiah acak tersedia. Bantu tuan rumah menghasilkan banyak uang. Kehidupan serangan balik. Direktur, Anda memiliki operasi yang harus dilakukan hari ini. Waktunya adalah. Xiaofang, kamu adalah pacarku. Kalian berdua. Yo Xiaolong. Dari Anda di sini. Mulailah hari pertama Anda sebagai magang. Saya bersama Direktur Lee. Karena demikian, Anda menemukan hubungan kami. Kemudian putus. Kami berbicara selama 3 tahun. Aku memberimu semua uang yang aku peroleh. Dengan imbalan pengkhianatan. Naga kecil. Yongfang adalah gadis yang sangat cantik. Ikuti Anda. Bukankah ini sia-sia? Mulai sekarang. Dia adalah wanitaku. Anda nanti. Tidak mungkin ada apa-apa. Itu bukan ide yang bagus. Saya tidak tahu berapa pound dan tael yang saya miliki, bukan? Tidak apa-apa, sayang. Saya hari ini, atas nama sutradara, memberitahu Anda. Anda diusir, berkemas dan keluar. Naga kecil. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Anda tidak bisa memberi saya apapun. Anda hanya satu. Itu hanya pemborosan magang. Anda anjing pria dan wanita. Host terdeteksi. Tingkat kemarahan telah mencapai puncaknya. Berhasil mengaktifkan sistem check-in acak. Picu misi check-in hari ini. Silakan tuan rumah. Dia berjalan ke kursi kantor Direktur Lee dan duduk. Selesaikan check-in. Hadiah acak tersedia. Bantu tuan rumah menghasilkan banyak uang. Kehidupan serangan balik. Sistem. Jari emas dalam novel. Lalu saya. Bukankah mungkin untuk membalik dengan ikan asin? Rumah sakit Zhongshan. Check-in berhasil. Hadiahi saudara perempuan dokter ajaib. Dalam perjalanan. Dapat membantu tuan rumah. Serangan balik identitas lengkap. Tuan rumah juga disertakan keterampilan medis magis. Serangan balik identitas lengkap. Ini bagus. Alasan mengapa Li Degui berani menipu saya. Ini tidak lebih dari statusku yang rendah. Yo Xiaolong, apakah Anda mencari kematian? Berani duduk di bangku Lauzu. Oke, bagus. Aku tidak hanya akan memecatmu hari ini. Saya juga ingin seluruh industri melarang Anda. Biarkan Anda di seluruh kota Bobai. Jangan pernah menemukan pekerjaan lagi. Li Degui. Cara Anda menggonggong. Seperti anjing. Aku akan pergi kepadamu. Berhenti. Saya ini. Berhenti. Li Degui. Anda memiliki asbak di tangan Anda. Apakah kamu ingin memukul kakakku? Dekan. Hembusan angin mana? Terpesona Anda untuk departemen kecil saya ada di sini. Apa yang baru saja saya katakan? Apakah kamu tidak mengerti? Saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingin mengambil asbak? Pukul saudara laki-laki saya, bukan saya. Adik laki-laki. Kakak bisa dianggap telah menemukanmu. Sangat sulit untuk menemukanmu. Untungnya, gennya cocok. Hanya untuk mencari tahu. Kamu adalah saudaraku yang telah lama hilang. Sudah berakhir. Bagaimana Yo Xiaolong berubah? Kakak tersayang Din Cheng. Dekan. Bagaimana Yo Xiaolong menjadi saudara laki-laki Anda minggu ini? Apakah ada kesalahpahaman di tengah? Sungguh kesalahpahaman. Anda menggertak saudara laki-laki saya. Mulai hari ini, Anda diusir. Selain itu, saya juga akan melarang Anda di seluruh industri. Mulai sekarang, biarkan Anda di seluruh Bobai. Tak satupun dari mereka yang selamat. Apa? Saya dipecat. Apa yang saya lakukan hari ini? Saya seorang kepala bagian kecil. Saya benar-benar tersinggung. Adik laki-laki dekan. Saudara laki-laki. Tidak. Ayah. Nenek moyang. Saya tahu saya salah. Saya buta. Saya memiliki mata yang tidak mengenali gunung. Jangan biarkan rumah sakit Zhongshan. Dekan memecat saya. Rumah sakit Sun Yat-sen. Sedikit lucu. Cepat minta maaf. Itu semua dia. Hanya itu yang dia rayu pertama kali. Jika tidak, bagaimana saya bisa berani bergerak? Bagaimana dengan wanita Anda? Saudara panjang. Aku bercanda. Naga kecil. Jangan marah. Mari kita kembali ke sebelumnya, oke? Serakah akan kesombongan. Seorang wanita yang cenderung meradang. Perasaanku untukmu selama 3 tahun. Rumah sakit Zhongshan. Nama, Jiang Honglu. Posisi, kepala dokter. Anggap saja itu sebagai memberi makan anjing. Nama, Rumah sakit Jiang Honglu Zhongshan. Anggap saja itu sebagai memberi makan anjing. Rumah sakit Zhongshan. Mulai sekarang, jangan muncul di depanku lagi. Jika tidak, saya tidak bisa mengendalikan impuls saya. Hapus Anda. Senang memiliki saudara perempuan untuk melindungimu.
Pergi ke kantor adikku dan duduk. Kakak punya kejutan untukmu. Sistemnya sangat kuat. Semua hal. Dia menjadi saudara perempuan dekan. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Saya telah memberitahu pemegang saham utama. Siap untuk dimasukkan saham rumah sakit Zhongshan. Ini dia. Berikan padaku. Ini. Ini tidak baik. Pemegang saham rumah sakit lainnya tidak akan bahagia. Jangan khawatir. Saya memberikannya. Itu bukan bagian mereka. Saya mempersiapkan. Ambil saham saya sendiri. Setengahnya diberikan kepada Anda. Setelah itu, di rumah sakit ini. Ada seorang saudari yang melindungimu. Tidak ada yang akan menggertakmu lagi. Dekan. Ada apa? Kamu sangat ingin memanggil kami. Anda magang. Apa yang Anda lakukan di sini? Kantor dekan. Bisakah Anda masuk? Yo Xiaolong adalah adik laki-laki saya. Ah. Nama, Jiang Hongru. Posisi, kepala dokter. Halo. Baru saja posisi, kepala dokter rumah sakit Zhongshan. Akulah yang berbicara omong kosong. Jangan mengingatnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya bukan orang dengan perut kecil. Maka Li Degui adalah kerabat Anda. Dia baru saja menyinggung perasaan saya. Dibuka. Tahukah Anda? Tidak heran Li Degui barusan hubungi saya. Dikatakan dibuka. Alasannya tidak jelas. Saya dipanggil ke sini. Ternyata ini masalahnya. Li Degui menyalahgunakan kekuasaannya, mengacaukan hubungan antara pria dan wanita. Menindas saudara laki-laki saya. Saya mengendarainya. Anda tidak keberatan? Tidak ada. Benar saja. Ini adalah manfaat dari hak. Semua orang. Saya menelepon semua orang hari ini. Itu karena saya akan mengatakannya. Rumah sakit Zhongshan, 60% saham. Keluarkan 35. Berikan kepada saudaraku Yo Xiaolong. Dia akan berada di masa depan. Pemegang saham terbesar rumah sakit Zhongshan. Otoritas aktual. Dengan satu veto. Dekan. Berpikir dalam jangka panjang. Inilah yang baru saja Anda umumkan. Itu agak tidak dipertimbangkan. Iya. Meskipun Yo Xiaolong adalah adik laki-lakimu. Apakah itu dewa atau saudara laki-laki? Atau saudaranya sendiri? Tetapi Anda menyerahkan bagian Anda kepadanya. Ini tidak terlalu meyakinkan. Iya. Apa yang ada untuk tidak taat kepada publik? Mari kita begini. Dekan. Anda memiliki gelar dokter ajaib. Dan semua orang di sini adalah seorang ahli. Saya telah melakukannya besar dan kecil. Ribuan operasi. Dan Yo Xiaolong hanyalah seorang magang. Saya bahkan tidak mengambil pisau bedah. Anda memberinya rumah sakit. Apakah Anda tidak takut bangkrut? Ya, dekan. Kemajuan pemuatan Magical Healing Wood. 25%. Kamu bisa memberikan kekuatan kepada kakakmu. Kita bisa menerimanya. Tapi biarkan dia. Pimpin masa depan rumah sakit. Tidak cocok. Jika Anda sangat terampil. Tentu saja, kami tidak akan meragukannya meskipun ada dukungan dekan. Tapi kita harus membiarkan kita. Yakinkan. Adikku. Dia adalah dokter ajaib. Sebagai adik laki-laki, secara alami, itu tidak akan jauh lebih buruk. Jika Xiaolong tidak bisa disembuhkan minggu ini, maka bagian ini milik saya. Ditambah saham saya sendiri. Ini adalah pemegang saham terbesar rumah sakit. Itu pasti bisa menendang dua nar keluar. Ngomong-ngomong, itu juga bisa diberikan kepada Li Degui. Dia melampiaskan kemarahan dan kebenciannya. Adalah hal yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Kemajuan pemuatan Magical Healing Wood. 50%. Saya melihat rumah sakit sekarang. Saya mengambil alih pasien yang rumit. Anda pergi dan merawatnya. Presiden Liu di kota. Itu tidak baik, Din. Presiden Liu di kota. Sudah di rumah sakit kami. Telah tinggal selama seminggu. Sejauh ini, penyebabnya belum ditemukan. Dia marah di luar. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menemukan penyebabnya lagi, rumah sakit kami akan segera ditutup. Cabut kualifikasi bisnis kami. Apa yang bisa saya lakukan? Presiden Liu adalah pemimpin besar di kota. Kondisinya. Kami telah didiagnosis oleh beberapa asosiasi. Saya benar-benar tidak dapat menemukan penyebabnya. Iya. Tapi terutama dari penampilan. Dia memang sakit. Tetapi penyebabnya tidak dapat ditemukan. UPS, saya sakit kepala. Sekarang, ini untuk membuktikan diri Anda. Kesempatan bagus. Anda pergi dan mentraktir Presiden Liu. Dia akan disembuhkan. Kami memiliki. Nanti, yang bisa Anda lakukan hanyalah melihat kepala kuda. Kalian main-main. Kondisi Presiden Liu, beberapa dari Anda telah didiagnosis dan dirawat. Tak satu pun dari mereka membuahkan hasil. Sekarang saya meminta saudara laki-laki saya untuk pergi berobat. Anda, jangan ikuti saya. Kemajuan pemuatan Magical Healing Wood, 75%. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, saudari. Pergi. Rumah sakit Zhongshan. Dekan, Anda telah menghitung. Presiden Liu menjalani pemeriksaan fisik setiap kelainan. Tapi dia tidak sadarkan diri. Dekan Du, Anda adalah kepala rumah sakit ini. Hari ini saya menaruh kata-kata di sini. Penyakit Presiden Liu, jika tidak bisa disembuhkan lagi, penyebabnya tidak dapat ditemukan. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Oh, jangan khawatir. Asisten Zhang, kami menemukan tempat duduk hari ini. Serba bisa. Itu pasti akan menyembuhkan Presiden Liu. Silahkan. Berikan diagnosis dan perawatan kepada Presiden Liu. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Jika tidak, dekan memberi Anda saham. Hai. Tapi itu akan menjadi milikku. Kemajuan pemuatan penyembuhan ajaib, 100%.
Sistem menambahkan beberapa keterampilan medis magis kepada saya. Pemuatan berhasil. Terlepas dari penyakit yin dan yang, tuan rumah bisa disembuhkan. Rumah sakit Zhongshan. Nama, Jiang Hongru. Bagaimana? Apa diagnosisnya? Roh jahat. Itu adalah Yao Xiaolong. Anda. Itu masih jahat dan menyerang tubuh. Mengapa Anda tidak mengatakannya? Presiden Liu kerasukan hantu. Adik laki-laki. Anda tidak akan salah didiagnosis. Jangan khawatir, diagnosis saya tidak bisa salah. Justru karena energi jahat yang menyerang tubuh, Presiden Liu akan tertidur. Mengarah ke instrumen apapun. Penyakitnya tidak dapat dideteksi. Itu karena energi jahat yang menyerang tubuh. Jadi tidak ada penyakit. Tapi itu akan membunuhnya. HMPH, Yao Xiaolong. Anda tidak tahu bagaimana percaya pada sains. Terlibat dalam aktivitas hantu ini. Ketika kita masih anak-anak. Di dunia ini, tidak ada roh jahat. Kamu diam untukku. Asisten Zhang. Kamu tidak bisa berteriak padaku seperti ini. Diagnosis dan pengobatan Yao Xiaohua. Murni adalah omong kosong. Karena Anda mengatakan diagnosisnya tidak masuk akal. Lalu Anda sekarang jelaskan kepada saya kondisi Presiden Liu. Ini. HMPH, dukun dokter. Dokter kecil. Sekarang kondisinya telah didiagnosis. Bisakah disembuhkan? Tentu saja. Hanya aku puntur. Masukkan beberapa jahitan. Hapus energi jahat. Itu akan sembuh. Adik laki-laki. Itu benar-benar bisa disembuhkan. Percayalah. Kalau begitu aku akan pergi menyiapkan jarum perak untukmu. Rumah sakit Zhongshan. Dr. Zhongshan. Rumah sakit Zhongshan. Jarum itu juga tertusuk. Kapan Presiden Liu akan bangun? Anda tidak dapat memperburuk kondisi. Aku berada di gerbang neraka. Bangun. Sepertinya saya ingat. Setelah pingsan, dia akan mati. Presiden, Anda akhirnya bangun. Dokter kecil. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Katakan, apa yang Anda inginkan? Saya pasti akan setuju. Presiden Liu sopan. Adalah tugas saya untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Sekarang, saatnya memenuhi taruhan kami. Presiden Liu baru saja dibangunkan olehmu. Ini juga tidak menjelaskan engkau menyembuhkan tubuhnya. Mereka yang dipukuli harus berdiri tegak. Saya bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Sejak Presiden Liu dirawat di rumah sakit, dia tidak sadarkan diri. Semua indikator normal. Saudara laki-laki saya menyelamatkan Presiden Liu. Keterampilan medisnya luar biasa. Saya merasa baik sekarang. Anda harus memenuhi taruhan sebelumnya dengan Dr. Yao. Jika tidak, aku akan melarangmu. Hanya itu yang ada. Saya salah. Saya mengakui kekalahan. Bagaimana dengan ini? Ini milik Li Dawei, perjanjian pengalihan saham. Menurut perjanjian taruhan, dia sudah menandatangani kontrak. Itu bukan milik apa-apa. Mengundurkan diri. Bagaimana dengan kantor ini di masa depan? Kakak akan memberikannya padamu. Ketika saya pergi bekerja di masa depan, bekerja saja di sini. Dan yang paling penting, ingin pergi bekerja saat. Pergi bekerja saja kapan saja. Terima kasih, saudari. Namun, bagian saham ini, tidak masalah apakah saya menginginkannya atau tidak. Saya berencana untuk meneruskannya kepada saudara perempuan saya. Beijing akan memiliki saudara perempuan sebagai pendukung di masa depan. Saya juga tidak membutuhkan saham ini untuk mencerminkan status saya. Mulut kecil itu sangat manis rumah sakit San Yat-sen. Tapi apa? Harus memberikan. Aku masih ingin memberikannya padamu. Kakak akhirnya menemukanmu. Di masa depan. Saya ingin tinggal bersama saudara perempuan saya. Tahukah Anda? Saya masih menyewa rumah untuk ditinggali. Tinggal bersama Duan Er. Itu juga dapat menghemat uang untuk menyewa rumah. Iya. Kemudian saya akan kembali ke kediaman saya sekarang. Kemasi barang-barangku. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Kakak saya adalah dekan. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Sangat nyaman bagi saya untuk naik kereta bawah tanah sendiri. Lakukanlah. Tuan tanah bekas Yao Xiaolong menyewa rumah. Hai. Aduh. Tuan tanah. Rumah saya belum kedaluarsa. Mengapa kamu melempar barang bawaanku? Setiap pembayaran sewa lebih dari 10 hari menunggak. Saya tidak ingin menyewa lagi. Kalau begitu kamu juga tidak bisa membuang barang bawaanku.
Ini rumahku. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Keluar dari sini dengan cepat. Oke. Kemudian Anda mengembalikan deposit kepada saya. HMPH. Singkirkan berbulu Anda. Hai. Mengapa kamu tidak masuk akal? Saya bilang tidak apa-apa untuk menyewa rumah. Tekan 1 untuk membayar 3. Meskipun saya sedikit terlambat. Tapi saya tidak gagal. Jadi Anda perlu mengembalikan deposit saya. Hanya karena Anda menunda membayar sewa. Itu sebabnya saya ingin memotong deposit ini. Keluar dari sini dengan cepat. Banyak orang bergegas menyewa rumah saya. Keluar dari sini dengan cepat. Memicu tugas check-in acak. Tuan rumah memasuki rumah, duduk di sofa untuk menyelesaikan check-in. Setelah check-in berhasil, dapatkan kesempatan untuk menggambar. Saatnya login lagi. Oh, Anda tidak ingin menyewakannya kepada saya. Saya juga tidak bisa menahannya, bahwa saya memiliki begitu banyak barang di rumah saya. Kamu harus membiarkanku membersihkannya. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil masuk. Seri. Selamat kepada tuan rumah, gambar saudara perempuan terkaya. Dalam perjalanan. Dan beri penghargaan kepada tuan rumah, keterampilan konsumsi dan pengembalian ganda. Kakak terkaya. Pertama kali saya memberikannya kepada seorang saudara perempuan dokter ajaib, sekarang diberikan kepada saudari terkaya. Sepertinya sistem menyukai saudara perempuan saya. Yo Xiaolong, kamu tidak datang untuk mengambil sesuatu. Mengapa kamu duduk di sini? Oh, aku mengerti. Anda ingin mengandalkan ini. Mari kita jujur. Sewa saya untuk bulan ini belum tiba. Bahkan jika Anda tidak ingin menyewakannya kepada saya harus membiarkan saya tinggal selama sebulan penuh. Saya ingin tinggal selama bulan ini. Oke, tidak masalah. Lalu kamu tidur denganku sekali. Aku akan membiarkanmu tinggal di sini. Selain itu, Anda juga akan dibebaskan dari sewa setengah tahun. Bagaimana menurut Anda? Ternyata kamu mendambakan kecantikanku. Selalu ada kemenangan. Hanya saja anakmu tidak pergi ke jalan. Itu sebabnya saya memberikannya kepada Anda. Sebarkan di permukaan. Kaum muda tidak tahu bagaimana wanita muda itu baik. Keliru menganggap gadis itu sebagai harta karun. Saya tidak akan menjual tubuh saya. Selain itu, Anda tidak lebih dari satu. Hanya tuan tanah kedua yang menyewakan. Kakak akan memperlakukanmu dengan baik. Kemudian keluar dari sini. Wanita terkaya di daerah setempat, ratu yang mendominasi. Saya melihat siapa yang berani menyentuh saudara laki-laki saya. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Adik laki-laki. Saudari akhirnya menemukanmu. Anda adalah. Saya Liu. Kami telah berpisah selama bertahun-tahun. Kamu tidak mengenali adikmu lagi. Atau apakah Anda mengatakan wanita ini membuatmu takut? Jangan khawatir, saudari akan mendukungmu. Kamu berani memukulku. Jangan berpikir Anda membawa 2 orang. Berpura-pura menjadi pria besar. Saya akan memberitahu Anda, seluruh komunitas ini adalah milik saya. Aku tidak akan kehilangan uang jika kamu memukulku. Jangan berpikir untuk keluar dari komunitas ini. Sangat sombong. Kakak. Meskipun, wanita tua ini adalah tuan tanah kedua. Ada seorang pria bernama Juan di belakangnya. Ini adalah seluruh apartemen komunitas yang bahagia. Bos besar, saudaraku, jangan takut. Serahkan masalah ini pada adikku. Kalian berdua, hubungi Wang An. Biarkan dia datang sekarang. Ini Tuan Li. Biarkan wanita ini mengenalinya. Mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat? Wahai masih dipanggil. Apa yang harus berpura-pura? Hubungi Wang An. Tahukah Anda bahwa Wang An adalah sepupu saya? Tabel. Sepupu besar, mengapa kamu di sini, Tuan Li? Sepupu, bagaimana Anda memanggilnya Tuan Li? Apakah Anda salah? Dia adalah saudara perempuan dari dusun. Bukan pria besar. Anda berani mengatakan bahwa Li selalu seorang dusun. Tahukah Anda? Apartemen komunitas yang bahagia ini, mereka semua adalah industri Tuan Li. Apa dia Tuan Li? Dia adalah orang terkaya. Cepat dan kompensasi Tuan Li karena tidak. Saya Tuan Li diusir. Itu hanya juru bicara komunitas yang bahagia. Semua sewa saya. Semuanya harus diserahkan kepada Tuan Li. Kamu benar-benar akan membuatku mendapat masalah. Berlutut dan minta maaf. Tuan Li tahu saya salah. Itu semua karena saya cepat berbicara untuk sementara waktu. Saya tidak tahu Anda adalah Tuan Li. Tolong selamatkan saya. Bukankah kamu baru saja menarik napas panjang? Dikatakan juga bahwa rumah di komunitas yang bahagia, itu semua milikmu. Tidak. Tidak. Itu semua kepura-puraanku. Omong kosong. Oh, berpura-pura. Lalu kamu bawa kakakku. Apa artinya mengeluarkan pakaian? Orang yang kamu singgung bukanlah aku. Ini saudara laki-laki saya. Anda tidak bisa meminta belas kasihan. Longge. Saya tahu saya salah. Tolong jangan ingat kesalahan penjahat.
Tolong selamatkan saya. Bagaimana? Apakah kamu masih mendambakan kecantikanku? Saya tidak berani. Kakak. Saya tidak menyukainya. Menghilang dari mataku. Kalian berdua. Bawa dia keluar untuk menghadapinya. Adalah. Tuan Li tidak menginginkannya. Silahkan. Tuan Li. Saudara panjang. Hai, kakak. Aku tidak ingin kamu membunuhnya. Bukan karena dia terbunuh. Jadi apa maksudmu? Biarkan dia menghilang. Kakakku tidak akan pernah melihatnya. Maksud saya. Memblokir. Jangan membuatnya sebesar itu. Aku tidak memintamu untuk membunuhnya. Orang kecil seperti ini, apa gunanya melarangnya? Tapi adik laki-laki itu membuka mulutnya. Kemudian selamatkan dia. Terima kasih, Tuan Li. Rahmat tidak membunuh. Terima kasih, Saudara Long. Terima kasih, Tuan Li. Oke. Jadilah orang baik di masa depan. Ayo pergi, saudara. Kakak akan membawamu ke tempat yang baik. Adik laki-laki, saudari villa ini memberikannya padamu. Anda tidak dapat melakukannya di masa depan. Rumah sewaan seperti apa yang Anda tinggali? Ini adalah area villa di Danau Asia Pasifik. Seluruh kota Bobai. Villa paling mewah. Tentu saja, akhirnya mendapatkanmu kembali. Kakakku pantas mendapatkan yang terbaik. Perutku sedikit sakit. Kakak pergi ke toilet. Akan kembali. Sebelumnya, saudara perempuan Duan R memberikan saham. Kemudian, saudari terkaya memberikan rumah itu. Keduanya sistematis. Terlampir satu. Kenangan hidup dengan diri sendiri. Wah. Keberuntungan ini juga terlalu bagus. Sangat bahagia. Baoan. Bukankah ini Yao Xiaolong? Apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah di sini untuk mencari pekerjaan? Saya minta maaf. Area Villa Asia Pasifik Lake, penjaga keamanan terakhir. Saya dipekerjakan. Yo. Bukankah ini teman sekelas SMA Xie Qiang? Pergi, pergi, pergi. Jangan menyebutnya begitu dekat. Saya seorang penjaga keamanan di sini. Jangan mencoba mendekati saya. Apa yang ada untuk menarik penjaga keamanan? Saya tidak mengerti. Dengarkan apa yang Anda katakan. Anda adalah roti kotoran. Bekerja sebagai satpam di sini. Orang-orang yang melayani semuanya adalah pejabat. Mereka semua unggul. Mereka semua menghasilkan lebih dari 10.000 yuan sebulan. Bagian atas adalah level manajer di luar. Apakah Anda mengerti? Bao, bukit. Mengerti. Itu bukan ide yang bagus. Berdiri di sini sebagai tiang telepon. Saya tidak mengerti. Area Villa Asia Pacific Lake tidak merekrut. Saya minta maaf. Saya di sini bukan untuk mencari pekerjaan. Saya di sini bersama saudara perempuan saya. Lihatlah villa di sini. Apa katamu? Lihat villa, lihat villa. Jangan berpura-pura dipaksa. Orang lain tidak mengenal Anda. Saya belum tahu. Seorang hillbilly dari pedesaan. Sekarang Anda perlu mencari pekerjaan untuk masuk ke perguruan tinggi. Anda masih punya uang untuk membeli villa. Jangan berpura-pura di depanku. Siapa bilang kakakku berdandan? Yo. Naga kecil. Ini adikmu. Sosok ini dan penampilan ini. Saya sangat serakah sehingga saya hampir meneteskan air liur. Yao Xiaolong, bagaimana kalau membiarkan aku menjadi saudara iparmu? Apa yang Anda katakan? Keamanan. Apakah Anda tidak mendengar dengan jelas? Aku naksir adikmu. Ini adalah berkah yang telah dikembangkan saudara perempuan Anda dalam 8 kehidupan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin aku menjadi saudara iparmu. Tidur denganku. Saya bisa membayar. Jika kamu meremehkanku, lupakan saja. Kamu berani menghina adikku. Orang-orang tak tersentuh yang keluar dari parit berani memukulku juga. Anjing penjaga yang meremehkan orang harus dipukuli. Ayo. Seseorang membuat masalah di pintu. Berani membuat masalah di area villa Danau Asia Pasifik. Saya akan beritahu Anda. Apa artinya meminta kematian? Berikan padaku. Berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Manajer. Bawan. Ada 2 orang licik yang membuat masalah di pintu. Saya siap membiarkan orang. Kalahkan mereka dengan tongkat. Agar tidak mempengaruhi gambar villa Danau Asia Pasifik kami. Butakan mata Anda. Bahkan Tuan Li tidak mengenalnya. Ini adalah orang terkaya. Anda dapat tinggal di area villa kami. Itulah berkembangnya rumput. Itu adalah leluhur yang membakar dupa. Anda benar-benar mengatakan dia adalah warga negara. Anda lelah hidup miring. Keamanan. Orang terkaya. Keamanan. Yao Xiaolong. Kamu sebenarnya memiliki saudara perempuan terkaya. Anda hanya tahu. Yao Xiaolong. Saya salah. Demi kita menjadi teman sekelas. Ampuni saja aku. Sudah terlambat. Bagaimana Anda baru saja mempostingnya? Bagaimana dia bisa menghinanya secara verbal meskipun aku ada di matamu? Ini adalah orang pedesaan dari pedesaan. Tetapi orang-orang pedesaan. Bukankah layak masuk ke sini untuk melihat villa? Bukankah seharusnya itu dihormati? Terus terang. Anda membenci orang-orang pedesaan di dalam tulang Anda. Jadi orang-orang seperti Anda juga harus mengalaminya. Kehidupan pedesaan. Kakak. Bisakah Anda mengaturnya? Biarkan dia mengalaminya. Seperti apa masyarakat pedesaan? Tentu saja Anda bisa. Sarana saudari. Tapi itu adalah langit dan bumi. Bahkan jika Anda menginginkan bintang-bintang di langit, kakak bisa mendapatkannya untukmu. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan saudara laki-laki saya? Didengar dan didengar. Inilah yang dikirim Xie Qiang ke pedesaan. Saya akan segera mengaturnya. Manajer. Jangan menjadi keamanan. Saya hanya ingin linglung di kota. Saya tidak ingin menjadi simin pedesaan. Anda tidak ingin pergi ke pedesaan.
Kepala masih menginginkannya. Pengunjung. Jangan menjadi keamanan, bos manajer. Manajer, saya salah. Saya tidak ingin pergi ke pedesaan. Penjaga keamanan ini, ganti semuanya untukku besok. Jika muncul nanti hal seperti itu, Anda manajer properti, jangan lakukan itu. Kata Tuan Lee. Saya akan rekrut sekelompok besok orang-orang berkualitas bekerja di sini. Ayo pergi, saudara. Kami tidak membuang-buang waktu di sini. Kembali ke villa untuk tidur. Kakak, apa yang Anda lakukan? Aku akan membantumu mandi. Saya menaruh semua air di dalamnya. Ayo, aku akan membantumu menanggalkan pakaian. Tidak perlu. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Mengapa kamu tidak keluar dulu? Saya akan mencucinya nanti. Atau Anda mencucinya terlebih dahulu. Ketika Anda masih kecil, bukan favorit. Apakah adikku membantumu mandi? Mengapa kamu masih pemalu sekarang? Karena kakakku sudah dewasa. Oke. Adik laki-laki tumbuh dewasa. Kemudian Anda bisa mencucinya sendiri. Kemudian saudari itu pergi lebih dulu. Saya hampir lupa. Ini untuk Anda. Berikan hadiah Anda. Wah. Kakak terkaya ini terlalu baik. Kirim villa ke mobil mewah. Saya menyukainya. Siswa yang terhormat. Besok malam pukul 21.30 reuni kelas. Di klub dinasti kerajaan. Saya sedang merawat. Semuanya, pastikan untuk datang. Liu Guangyan ini. Dia adalah tipikal generasi kedua yang kaya. Ini hampir sama dengan Xie Qiang. Memandang rendah orang miskin dan warga negara. Ketika saya masih kuliah, dia meremehkanku. Lebih baik berpura-pura tidak melihatnya. Terutama Yao Xiaolong. Kelas kami, Anda adalah seorang mahasiswa dari pedesaan. Kali ini jarang. Peluang untuk pengalaman klub kelas atas. Jangan lewatkan. Jika bukan karena tuan muda ini, rayakan membeli rumah dengan uang penuh. Itu tidak akan diberikan kepada Anda. Sungguh kesempatan. Liu Guangyan ini. Jelas, itu pamer. Rumah yang baru saja saya beli penuh. Kemudian Aita aku. Tunjukkan rasa superioritas Anda. Saya tidak berniat untuk peduli dengan orang ini. Tapi karena Anda ingin berpura-pura. Kemudian aku akan menemanimu sampai akhir. Oke, sejak Liu. Maka terima kasih Liu. Saya akan tiba tepat waktu besok memberi Anda kesempatan untuk berpura-pura. HMPH. Jika sebelumnya, aku mungkin benar-benar tidak berani pergi. Tapi sekarang, saya memiliki villa senilai 100 juta. Hanya rumah yang dia beli dengan uang penuh. Bersamaku 100 juta ini dibandingkan dengan villa yang dibeli. Itu hanya penyihir kecil. Yu Cha Ihong geser untuk menjawab. Yu Cha Ihong, hai. Kakak yang baik. Besok akan Parubaya. Datanglah ke Wina untuk makan. Pemegang saham rumah sakit tersebut. Aku ingin mentraktirmu makan malam. Hubungi perasaan Anda. Besok siang. Dan besok malam, makan malam di reuni kelas. Tidak ada penundaan waktu. Oke, saudari, tidak masalah. Pemegang saham rumah sakit Zongshan yang terhormat, saya akan pergi ke kamar mandi. Pergi dan pergi. Naga kecil. Apakah kamu ingin adikmu membantumu? Kakak, saya hanya minum terlalu banyak air. Lepaskan air. Bagaimana Anda bisa membantu? Saya dapat membantu Anda bertahan. Kakak, jangan membuat masalah. Saya masih seperti naga dan harimau. Ayo pergi dulu. Host belum diaktifkan. Keterampilan konsumsi dan pengembalian ganda. Silakan aktifkan. UPS. Saya hampir melupakannya ketika saudara perempuan terkaya di gambar kemarin. Sepertinya satu juga diberikan. Fungsi penggandaan rabat konsumsi. Aktivasi. Keterampilan konsumsi dan pengembalian ganda. Mengaktifkan. Harap bersabar. Selamat kepada tuan rumah. Keterampilan konsumsi dan pengembalian ganda telah diaktifkan. Keterampilan konsumsi dan pengembalian ganda artinya, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan tuan rumah, akan digandakan ke akun tuan rumah. Gandakan pengembalian. Lalu apakah saya tidak ingin dikembangkan? Meskipun saat ini saya memang ada mobil sport dan villa. Ada juga saham di rumah sakit Zongshan. Tapi tidak ada deposit. Jika ini bisa digandakan, maka saya tidak. Belanja saja dengan gila dan bayar. Halo, berapa kotak VIP 666? Adik laki-laki, apa yang Anda lakukan? Bukan untuk mengatakan bahwa makanan ini enak. Pemegang saham, silahkan. Para pemegang saham masih makan di dalam. Cara menyelinap keluar dan membayar.
Saya tahu saudara perempuan saya baik kepada saya. Tapi sebelum kami makan. Hari ini adalah sekelompok orang yang makan. Beri saya satu saja kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Oke. Karena saudara laki-laki saya sangat bijaksana, maka kali ini adikku akan mengandalkanmu. Namun, jangan lakukan ini lain kali. Kakak, jangan khawatir. Lain kali adikku ingin membayarnya. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Halo Pak. Anda menghabiskan total uang di kamar pribadi. $30.080. Lepaskan kepala fraksional. Kami akan menagih Anda 30.000 yuan. Sial. Konsumsi di sini sangat mahal. Biayanya 30.000 yuan untuk makan. Ini jika tidak ada keterampilan pengembalian. Saya tidak berani membayarnya. Untungnya, saya memiliki batas kartu kredit yang ditarik. Geser kartu kredit Anda. Harap tunggu sebentar. Host terdeteksi. Baru saja menghabiskan 30.000 yuan. Pengembalian 2 kali lipat sedang berlangsung. Selamat kepada tuan rumah karena telah menggandakan pengembalian 60.000 yuan. Keren. Oke, kakak. Selesai membayar. Saat itu belum terlalu dini. Saya juga mengadakan reuni kelas di sana. Maka saya tidak akan kembali ke kota untuk saat ini. Ada juga reuni kelas. Kemudian Anda pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Lakukanlah. Ayo. Saya pasti akan menang. Sentuh satu untuk minum. Bersulang. Yo Xiaolong. Anda benar-benar di sini. Saya baru saja membayar penuh hari ini. Membeli rumah. Tahukah Anda? Ada juga. Saya akan membayar semua konsumsi malam ini. Oke. Tapi ini adalah grup WeChat Anda kemarin. Sudah dikatakan. Rumah yang Anda beli harus mahal. Oke. Ini lebih dari 1 juta. Tapi untuk Anda. Seharusnya tidak terjangkau. Lebih dari 1 juta. Tidak apa-apa. Tidak terlalu mahal. Tidak. Apa yang Anda maksud dengan lebih dari 1 juta? Tidak mahal. Bisakah Anda membelinya? Anda adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Miskin itu miskin. Apa yang kamu pura-pura? Oke, mari kita mengadakan reuni kelas yang baik. Datang ke Xiaolong. Saya bersulang untuk Anda. Datang ke Xiaolong. Saya bersulang untuk Anda. Terima kasih, Tuan Liu. Tapi saya mengemudi hari ini. Anda tidak bisa minum. Mari kita gunakan teh sebagai pengganti anggur. Ayo, duduk di sana. Ada apa denganmu? Apa katamu? Kamu mengemudi. Anda adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Dari mana uang itu berasal untuk membeli mobil? Saya pikir itu sepeda bersama. Hei, jangan periksa anggur dan minum. Yo Xiaolong, Anda berasal dari pedesaan. Apakah Anda punya mobil? Saya mengerti. Maksudmu, memanjakan suasana semua orang. Yo Xiaolong, hari ini saya minum. Anda datang dan berpura-pura itu tidak pantas. Saya benar-benar tidak bermaksud itu. Saya benar-benar tidak minum saat mengemudi. Oke. Anda bilang Anda mengemudi, bukan? Mobil apa yang Anda kendarai? Izinkan saya memberitahu Anda. Bisakah Anda membeli mobil sebagai orang miskin? Ketika saya datang sebelumnya, saya melihat klub kekaisaran, gerbang jalan, sebuah mobil sport Porsche diparkir. Mungkinkah kamu yang mengendarainya? Bagaimana mungkin? Saya tidak percaya sama sekali. Maaf. Anda benar-benar menebaknya dengan benar. Mobil itu benar-benar milikku. Anda benar-benar tahu. Mobil sport itu bernilai lebih dari 3 juta. Saya pikir pada saat itu, ambil foto dan posting di momen untuk dipamerkan. Sayangnya, penjaga keamanan telah ada di sana. Jangan biarkan itu menyentuh secara acak. Yo Xiaolong. Jika mobil sport itu milik Anda, saya menaruh urin toilet saat bir diminum. Percaya atau tidak, itu saja. Halo Tuan Yo. Anda parkir di gerbang jalan mobil sport Porsche. Sekarang ada pelanggan yang berkendara. Silakan bawa mobil sport Anda. Berhenti di samping. Apakah boleh membiarkan orang lain keluar? Bukankah itu? Itu benar-benar miliknya. Mobil sport itu tidak akan benar-benar. Yo Xiaolong melaju. Ya Tuhan. Minggu ini, Xiaolong melaju dengan mobil sport. Jika penjaga keamanan tidak berlari dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mempercayainya. Hari apa hari ini? Mengapa ada sesuatu berita yang mengejutkan seperti itu? Yo Xiaolong, bukankah dia miskin sebelumnya? Mengapa kamu begitu kaya? Saya mengerti. Ternyata ketika saya masih kuliah. Sengaja berpura-pura rendah hati. Makanya, ini adalah generasi kedua yang kaya. Rasakan kehidupan. Yo Xiaolong, bagaimana Anda bisa mengendarai mobil sport Porsche? Tidak. Oke, kalau begitu aku akan memindahkannya nanti. Siswa yang terhormat, awalnya, saya hanya orang biasa, bergaul dengan Anda dengan pola pikir normal. Mengadakan pesta yang menyenangkan, makan ringan, meningkatkan perasaan. Tapi Anda satu persatu. Jadi, saya punya sesuatu yang lain malam ini. Ini juga tidak terlalu nyaman untuk minum. Perpisahan. Mobil itu tidak harus miliknya. Ini benar-benar palsu, disewa, minum. Ayo, kering. Yu Cha Ihong. Siapa yang tahu Yo Xiaolongnya, mobil sportnya, apakah disewa? Pikirkan tentang itu, dia tidak punya apa-apa sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba muncul lebih dari 3 juta mobil sport? Pasti ada masalah. Apa yang dikatakan Liu Xiao masuk akal. Burung dusun ini, itu disengaja menyewa mobil sport. Kemudian karena sewanya terlalu mahal.
Itu sebabnya saya menggunakannya sebagai alasan, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk kembali. Itulah yang akan dia berpesta malam ini. Alasan pergi begitu cepat. Tanpa diduga. Saya awalnya berencana untuk memberikannya kepada Liu Guangyan. Tinggalkan jejak martabat terakhir. Saya tidak menyangka orang ini tidak menginginkannya. Sebenarnya masih dalam grup. Gila membuang saya. Tidak tahu malu. Beritahu semua orang, saya punya kerabat. Ini untuk membuka toko persewaan mobil sport. Saya baru saja melakukannya. Saya menelepon untuk mengonfirmasi. Dia memberitahuku sore ini. Ada seseorang bersamanya. Menyewa mobil sport Porsche. Jadi selanjutnya, saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda lihat. Dia benar-benar berpura-pura bisu. Mereka tidak berani berbicara dalam kelompok. Badut melompat. Berdebat dengan Anda. Itu hanya menurunkan nilai saya. Tidur. Rumah kakak terkaya. Benar saja. Saya tidak tahu apakah saya bisa berada di sini. Biarkan dia mengatur pekerjaan untukku. Memicu tugas check-in. Berjalan ke pintu gedung. Jangan masuk. Selesaikan check-in. Dapatkan hadiah tak terduga. Ini juga dapat memicu misi masuk. Check-in berhasil. Menghadiahi tuan rumah dengan kemampuan untuk menjaga senjata emas tetap tak terkalahkan. Pistol emas tidak jatuh. Keterampilan macam apa ini? Tuan rumah dapat mempelajari dan mengalaminya sendiri. Anda dapat memahami misteri. Berhenti, berhenti. Ini bukan mobil sewaan yang cocok. Yao Xiaolong, apa yang Anda lakukan di sini? Saya di sini untuk menemukan Tuan Li, mengatur pekerjaan untuk saya. Mengapa saya mengatakan begitu banyak kepada Anda? Temukan presiden kami untuk mengatur pekerjaan. Menurut Anda siapa Anda? Saudara presiden. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Hentikan dia. Anda adalah penjaga keamanan kelompok. Mengapa mendengarkannya? Karena saya di sini, kepala departemen rekrutmen personel. Saya ingin mencari pekerjaan. Itu harus melewati saya. Anda tidak bisa masuk tanpa pidato saya. Hari ini benar-benar musuh. Anda pikir itu mobil mewah. Anda dapat menginstalnya di grup Li. Siapapun yang pergi bekerja akan diberhentikan. Saya memiliki keputusan akhir. Kami juga teman sekelas. Jika tidak, Anda berlutut dan bersujud kepada saya. Saya mengambil video dan mempostingnya ke teman-teman sekelas saya. Jadi saya akan mengatur pekerjaan untuk Anda. Bagaimana? Jadi saya akan mengatur pekerjaan untuk Anda. Bagaimana? Liu Guangyan. Kamu benar-benar terlalu menipu. Aku tidak ingin repot-repot denganmu. Tanpa diduga. Kamu masih harus menggigitku seperti anjing gila. Berani memanggilku anjing. Pukul dia untukku. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Berhenti. Ini sangat megah. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak tahu. Kelompok kami memiliki orang yang begitu mengesankan. Tuan Li, orang ini adalah pencuri. Dia ingin masuk sindikat untuk mencuri sesuatu. Aku menghentikannya. Berani mengatakan bahwa saudara laki-laki saya adalah pencuri. Saya tidak sabar. Tuan Li. Dia adalah saudaramu. Bukan saudara laki-laki saya. Itu kakakmu. Menindas saudara laki-laki saya. Apakah Anda masih ingin hidup? Sudah berakhir. Apa yang saya lakukan? Yao Xiaolong. Sebenarnya adalah adik laki-laki Tuan Li. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi adik laki-laki dari orang terkaya? Saudara panjang. Orang dewasa tidak peduli dengan kesalahan penjahat. Bisakah kamu melepaskanku? Saya salah. Saya tidak bermaksud. Liu Guangyan. Sebenarnya, saya telah memberi Anda banyak kesempatan. Saya tidak mau. Keterikatan apa yang akan terjadi dengan Anda lagi. Tapi Anda tidak tahu harus berbuat apa. Terus mengejekku di grup. Sekarang saya ingin memanfaatkannya lagi. Sedikit kekuatan pribadi di tangan Anda sendiri. Datang melawan saya. Anda mengatakan Anda benar-benar keras kepala. Anda diusir. Saudara panjang. Jangan terlalu kejam. Jika Anda mengatakan pengusiran, Anda akan diusir. Beijing, kami adalah teman sekelas. Sekarang saya memikirkannya. Kami adalah teman sekelas. Sarkastik tentang saya. Beri aku saat-saat yang memalukan. Mengapa Anda tidak mengatakan kami adalah teman sekelas? Yao Xiaolong. Kamu benar-benar tidak berbicara tentang kasih sayang sama sekali. Mari kita katakan lagi. Anda bukan presiden grup Li. Mengapa kamu memecatku? Saya mencari saudara perempuan saya. Datang dan atur pekerjaan untukku. Anda mengatakan. Dia ingin mengaturnya untukku. Jenis pekerjaan apa? Hanya dengan begitu Anda dapat menggerakkan jari-jari Anda. Anda dapat melakukan ini. Pengawas papan nama personel. Diusir. Tentu saja, itu adalah kelompok CEO. Saya. Tidak. Sekarang posisi ini. Ini milik saudara laki-laki saya Yao Xiaolong. Dengarkan. Saya sekarang. Presiden Eksekutif Li Group. Saya sekarang. Tidak hanya untuk memecat Anda. Tetapi juga di seluruh industri. Pengumuman. Blokir Anda. Biarkan Anda selalu berada di industri ini. Tidak bisa rukun. Saudara panjang. Liu Guangyan. Buang aku ke tempat sampah. Jangan mencemari. Saya adalah udara grup Li. Adalah. Presiden. Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li. Jangan seperti ini. Saya salah. Tuan Li. Kakak. Terima kasih banyak hari ini. Tidak demikian. Saya benar-benar ingin menjadi Liu Guangyan ini. Berikan penghinaan yang baik. Itu masih berkat Anda, adik laki-laki. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mengetahuinya. Ada nengat di perusahaan. Untuk memberi Anda penghargaan, saudari malam ini. Silakan makan. Oke. Kemudian saya berada di perusahaan. Presiden eksekutif posisi sementara. Tidak menghitung. Tentu saja saya menghitung. Gaji dibayarkan. Bagaimana dengan kelas ini? Anda bisa naik jika Anda mau.
Lari, aku akan mengajakmu untuk melihatnya kantor Anda. Kakak, saya tidak melihat ke kantor. Bei Jing, itu ada di perusahaan Anda. Itu hanya pekerjaan. Dengan cara ini, saya akan pergi ke lingkungan dulu, berkeliaran. Ketika saatnya tiba, hari sudah malam, makan bersama lagi. Terakhir kali saya pergi makan malam dengan Duan R. Harganya lebih dari 30.000. Meskipun untuk memperoleh keterampilan sistem, 60.000 dikembalikan. Tapi malam ini, itu untuk bersama saudara perempuan terkaya. Pergi makan malam. Saya perlu menghasilkan lebih banyak uang. Itu hanya dalam keadaan darurat. Oke. Adikku masih ada hubungannya. Saya akan kembali dulu. Keterampilan pengembalian konsumsi. Mari kita mulai dari sini. Yo Xiaolong. Apakah itu Anda? Chen Yan. Bunga Sekolah Universitas Kedokteran, Dewi Angin dan Awan. Jumlah orang yang mengejarnya dihitung. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif? Sapa saya. Saya ingat ketika saya tidak lulus. Dia adalah Dewi yang sangat dingin. Ini benar-benar kamu, Xiaolong. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Saya mendengar. Anda telah membelinya akhir-akhir ini. Villa dan mobil mewah. Masalah ini semua mencapai telinga Anda. Apakah itu begitu cepat? Sepertinya itu rumor. Bukankah itu tidak berdasar? Tidak buruk, tidak buruk. Beginilah cara saya lulus. Dalam waktu kurang dari setahun, saya akan mencapai puncak hidup saya. Saya ini. Itu hanya keberuntungan. Keberuntungan juga. Itu bagian dari kekuatan. Jangan rendah hati. Itu benar. Apakah Anda di sini untuk mengunjungi mal juga? Sungguh kebetulan. Saya juga. Ayo lakukan. Ayo berbelanja bersama. Baru saja punya pendamping. Oke. Saya pikir saat itu, begitu banyak pria mengejarku. Ada banyak anak kaya di antara mereka. Tapi saya tidak menyukainya. Tapi sekarang Yo Xiaolong. Tapi itu cukup kompatibel. Saya bertanya pasangan saya. Kaya. Ngomong-ngomong, Xiaolong, apa yang akan Anda beli? Aku akan menemanimu. Saya ingin membeli beberapa set pakaian merek pria dengan poin kelas atas. Kemudian mengandalkan konsumsi untuk mendapatkan gandakan pengembalian keterampilan. Saya tahu ada di sana. Aku akan membawamu ke sana. Oke, pergi. Yo. Bukankah ini Chen Yan? Lama tidak bertemu. Oh. Teman sekelas SMA Li Xiaoming. Oh, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Lakukan penjualan. Iya. Penjualan kering. Apakah Anda di sini untuk membeli pakaian? Kami di sini. Hanya pakaian pria yang dijual. Jangan menjual wanita. Pacar saya datang untuk membelinya. Aku akan menemaninya. Pacar. Naga kecil. Bekerja sama dengannya. Jika tidak, saya akan menjadi sasaran. Teman sekelas SMA tertawa. Wanita sisa yang lebih tua. Saya tidak dapat menemukan objeknya. Oh bagus. Jadilah pacar mantan bunga sekolah. Rasanya nyata. Ini cukup bagus. Ketika saya masih di sekolah menengah, saya naksir Dewi Chen Yan. Saya mengingatnya saat itu. Dia saat itu telah berkembang, sangat sempurna hingga ekstrim. Sayang sekali. Tidak ada keberanian untuk mengaku. Sekarang benar-benar diumumkan, pria tampan ini. Itu tidak terlihat seperti orang kaya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Saya benar-benar berani mengunjungi Versace, HMPH. Lihatlah bagaimana aku mempermalukanmu. Hai. Karena itu, pacar Chen Yan. Itu pacarku. Tidak teman laki-laki. Dengan cara ini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Set pakaian ini. Hai. Jangan menyentuhnya. Jika Anda menyentuhnya, Anda harus membayar. Ini toko kami. Harta karun toko kota. Maka saya menyukainya. Saya akan mencoba. Jika Anda mencoba, Anda harus membayar. Jika tidak sesuai, saya harus membelinya juga. Tidak masalah. Uang untuk gaun ini. Saya masih mampu membelinya. Anak ini. Tapi dia akan benar-benar berpura-pura berada di depan Chen Yan. Maka saya akan mencoba. Kamar pas ada di sana. Bagaimana? Sangat tampan, Xiaolong. Ini seperti Victoria berjalan di landasan pacu, model pria super. Kekacauan yang tampan. Saya merasa. Aku langsung jatuh cinta padamu. Aku telah dimaskulinisasi olehmu. Aku tidak bisa melepaskan diri dari kegilaan. Apakah ini legendaris? Lemparkan diri Anda ke dalam pelukan Anda. Chen Yan. Yuk coba pakaian sekarang. Jangan lakukan ini, naga kecil. Otot dada Anda sangat kuat. Saya biasanya berolahraga. Anda berlatih dan Anda memilikinya. Tuan Yo, Anda mengenakan gaun ini. Sangat cocok. Tapi apa? Anda harus punya uang untuk membelinya juga. Itu saja. Jika tidak, saya hanya bisa tinggal di sini, sikat toilet. Jangan khawatir, saya membeli pakaian ini. Berapa harganya? Itu akan sangat bagus. Gaun ini. Itu saja, 60.000 yuan. 60.000 yuan. Sangat mahal. UPS, tentu saja. Pakaian ini. Tapi model co-branded Versace. Chen Yan, pacarmu. Bukannya tidak ada uang untuk berpura-pura. Dia pasti ada di sini untuk menipu perasaanmu. Izinkan saya memberitahu Anda, pria seperti dia. Itu pasti. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Geser kartu Anda untuk pergi. Ayo. Geser kartu Anda. Anak ini sekilas. Anak laki-laki yang malang dan masam, mampu membeli pakaian seharga 60.000 yuan. Xiaoming. Untuk apa Anda tercengang? Geser kartu Anda.
Host terdeteksi. Baru saja menghabiskan 60.000 yuan. 2 kali lipat pengembalian 120.000 tuan rumah. Wah. Saya selalu berpikir anak ini, dalam instalasi orang kaya. Perasaan Lai Chenyan, tanpa diduga, ini perut kecilku. Tuan Yao, jika Anda sangat kaya, beli pakaian ini. Sepertinya tidak pantas. Dengan cara ini, saya pikir Anda bisa. Coba beberapa lagi. Hai. Tidak perlu mencoba. Set ini, set itu, dan itu diatur di sana. Jangan. Lainnya. Bungkus semuanya untuk saya. Oke, bagus. Host terdeteksi. Baru saja menghabiskan 50.000 yuan. Menggandakan pengembalian ke host, 100.000 yuan. Host terdeteksi. Baru saja mengkonsumsi 35.000 blok kering. Gandakan pengembalian 70.000 yuan ke tuan rumah. Host terdeteksi. Baru saja menghabiskan 30.000 yuan. Menggandakan pengembalian ke host, 60.000 yuan. Sistem ini tanpa henti. Pengingat ding-ding. Penerima saya. Itu juga meningkat dalam tetesan. Ini berlanjut. Tujuan kecil 100 juta mil jauhnya. Apakah masih jauh? Selamat datang, Miss Chen. Tuan Yao. Saya akan mengunjungi toko kami lain kali. Tuan Yao ini. Beli begitu banyak pakaian. Geser begitu banyak uang. Komisi saya, pasti ada puluhan ribu. Chen Yan, menemukan pacar kaya. Saya tidak punya harapan. Hai Xiaolong. Anda harus berjalan sedikit lebih lambat. Aku tidak bisa mengikutimu lagi. Mantan Dewi Bunga Sekolah. Berapa banyak anak laki-laki yang mengejar Dewi. Sekarang dia terlihat seperti seorang pelayan. Bawa sesuatu padaku. Ini penuh dengan rasa pencapaian. Keren. Chen Yan, hari ini, terima kasih atas bantuanmu. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Toko mewah wanita. Aku akan membelikanmu pakaian. Apa yang harus dibeli? Saya akan membayarnya. Pria ini. Akhirnya tahu. Membelikan saya sesuatu. Kemudian dia akan membelikannya padaku. Apa yang harus saya beli? Tidak, itu tidak berhasil. Hari ini setelah lulus dari perguruan tinggi, Yao Xiaolong dan saya bertemu untuk pertama kalinya. Jika saya membuka mulut untuk meminta sesuatu, akan membuatnya berpikir, saya datang untuk uangnya. Juga akan menempel pada diri sendiri, label pemuja emas. Jadi, saya tidak bisa membiarkannya. Belikan saya sesuatu, ingin menikahinya. Raksasa yang rendah hati. Saya harus berpura-pura sedikit lebih pendiam. Wanita satu, rajin dan hemat saja. Naga kecil, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya tidak kekurangan pakaian untuk dipakai. Jika Anda benar-benar ingin meminta kata-kata kepada saya, manjakan saja saya dengan minuman. Bar teh susu musim gugur. Minum saja secangkir teh susu. Oke. Lalu mari kita pergi ke toko teh susu nanti. Saya akan meminta Anda untuk minum beberapa minuman lagi. Tugas check-in dipicu. Silakan cepat kembali. Di depan porsinya sendiri. Selesaikan check-in. Dapatkan hadiah. Login ini untuk waktu terbatas, menit. Lembur tidak diisi ulang. Xiaoyan, bahwa kami tidak sekarang pergi ke tempat parkir dan kemudian kita pergi saja ke toko teh susu. Pergi. Dia menyentuhku. Sekujur tubuhku panas ketika aku menyentuhnya. Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan check-in. Hadiah keterampilan balap drag tingkat dewa. Mobil tingkat dewa. Ini menarik. Dahulu kala ketika saya masih muda. Keindahan besar di TV. Mereka semua menyukai anak laki-laki balap drag. Anda dapat membawanya untuk balap drag nanti. Coba keterampilan balap drag saya. Wah, naga kecil. Apakah ini mobil mewah Anda? Sangat indah. Tentu saja. Bagaimana? Apakah Anda menginginkannya? Ajak Anda berkendara. Mobil mewah yang sangat indah. Saya pikir. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda menderita dan wanita lainnya tentang ini? Gempa bumi melewati mobil. Bagaimana dengan Anda? Tiba-tiba bertanya. Masalah privasi seperti itu. Saya pikir. Kamu tampan dan emas. Jika tidak ada wanita lain, dan Anda tentang ini, gempa bumi melewati mobil, maka aku bersamamu tentang ini. Kocok. Hubunganku denganmu. Belum sejauh itu. Sudah berakhir. Bagaimana dengan diri saya sendiri? Begitu tidak terkendali. Bagaimana cara mengatakan apa? Semua melompat keluar. Xiaolong akan berpikir, saya seorang keajaiban. Tapi saya benar-benar, saya masih perlu menulis di kamar kerja. Hanya karakter. Itu hanya perhatian besar. Tidak. Maksud saya. Mobil mewah ini. Saya belum pernah duduk dengan wanita lain. Itu tidak benar. Berani masuk ke mobilku, duduk. Keterampilan mengemudi saya, tapi itu luar biasa. Balap drag tingkat dewa. Jika ini terjadi, lingkaran balap drag. Anda tidak bisa membunuh kuartet. Naga kecil. Tunggu sebentar, Anda harus mengemudi lebih lambat. Orang-orang takut. Jangan khawatir. Pergi. Naga kecil. Anda mengemudi dengan sangat baik. Anda ingat berada di sekolah. Anda akan tersipu saat melihat seorang gadis. Terutama untuk melihat saya. Mereka semua berjalan dengan kepala tertunduk. Orang akan menjadi mati rasa. Amerika, teh buah. Keduanya bisa ekstra besar. Chen Yan. Aku akan memintamu teh susu. Bukankah Anda mengatakan Anda sekarang saatnya? Anda minum teh susu di sini. Siapa anak ini? Berpakaian sangat lusuh. Bagaimana mencocokkan Anda? Dewi seperti itu bersama. Minum teh susu.
Dengan siapa saya pergi minum teh susu? Apa hubungannya dengan Anda? Itu hanya hubungan teman sekelas. Hubungan teman sekelas. Anda tahu. Saya mau janji dengan Anda. Berapa kali Anda minum teh susu? Setiap kali Anda mengatakan Anda tidak tersedia, atau hanya mengatakan Anda tidak suka minum teh susu. Bagaimana dengan anak ini? Mengapa dia bisa mengikuti Anda duduk bersama dan minum teh susu? Liu Haishan. Anda mengajakku kencan. Bukankah itu hanya mencoba merendamku? Tapi saya sudah memberitahu Anda berkali-kali. Kami tidak cocok. Engkau yang tidak pernah menyerah. Itu juga mengganggu saya. Bagaimana dengan dia? Apa hubungannya dia denganmu? Mengapa dia bisa mengajakmu berkencan? Dia memintamu untuk minum teh susu. Bukankah itu hanya mencoba merendam Anda? Apakah Anda serakah pada tubuh Anda? Dia pacarku. Bagaimana dia ingin menginginkannya? Cara merendam. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Sekarang jawaban ini. Apakah Anda puas? Berani berhubungan dengan dewi saya. Apa konsekuensinya? Anda masih tahu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Itu digunakan sebagai perisai. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya dan Chen Yan hanya teman sekelas perguruan tinggi. Ini sama sekali bukan pacar. Chen Yan. Lihat. Beritahu saya apa yang Anda cari. Manusia sampah. Dia tidak berani mengakuinya. Jadilah laki-lakimu. Dengan pria seperti itu. Apa artinya? Tanpa biji. Yo Xiaolong, apakah kamu tidak menyukaiku? Meskipun saya telah memanfaatkannya, arti perisai. Tapi hatiku tajam. Itu memang baginya, itulah artinya. Tapi mengapa dia tidak mengatakannya? Ini pacarku. Apakah itu pesonaku? Apakah sudah berkurang tajam? Hai. Anda tidak menginginkan hati penjahat. Ukur perut seorang pria. Saya mengikutinya. Hanya universitas kedokteran. Itu hanya teman sekelas. Antara teman sekelas perguruan tinggi. Ayo keluar dan minum secangkir teh susu. Apakah ada yang aneh? Memicu check-in ke tempat tinggal. Pegang Liu Haishan erat-erat. Selesaikan check-in. Hadiah tersedia. Sistem. Apa katamu? Sistem ini tidak menyukainya. Pidato diulang. Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan check-in. Menghargai keterampilan peningkatan fisik. Sudah menjadi tuan rumah. Autoloading berhasil. Perasaan ini sangat nyaman. Bagaimana situasinya? Yo Xiaolong memeluk Liu Haishan erat-erat. Saya akan pergi. Kamu memelukku. Anda masih mengatakan Anda nyaman. Anda tidak akan menyukai pria. Saya suka wanita. Saya suka Chen Yan BXE. Saya membencinya. Saya membencinya. Saya minta maaf. Saya baru saja hanya bercanda dengan Anda. Bagaimana? Itu membuat Anda takut. Naga kecil. Kamu sangat imut. Sengaja menjijikannya. Trik ini pintar. Kamu berani bermain denganku. Dimanapun Anda berada, itu tinggi. Kita tidak bisa. Anda dapat keluar dan membandingkan status. Saya ingin berada dalam identitas dan status. Aku akan menginjak-injak telapak kakimu. Rumah sakit Zongshan. Apakah Anda mendengar itu? Dia bilang dia ada di sana. Bekerja di rumah sakit Zongshan. Ayahku Liu Daneng. Tapi itu dari rumah sakit Zongshan. Wakil dekan. HMPH. Saya akan memberi Anda sebentar. Tinggalkan dewi saya segera. Jika tidak, aku akan membiarkanmu kehilangannya setiap menit. Pekerjaan yang Anda jalani. Dan saya masih menggunakannya. Potong sumber daya. Seluruh industri memblokir Anda. Liu Haishan. Jangan pergi terlalu jauh. Ini masalah di antara kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiaolong. Anda tidak ingin menjadi bodoh. Hulai. Dari imut kecil ini. Duduk bersama Anda saat minum teh susu. Anda harus tahu endingnya. 99 Vo. Anda mengatakan, ayahmu berasal dari rumah sakit Zongshan. Wakil dekan. Saya menelepon. Biarkan dia datang. Atau Anda melakukan panggilan. Biarkan dia datang. Apa yang kamu pura-pura? Saya ini. Saya tidak suka berpura-pura. Saya hanya suka mencari kebenaran dari fakta. Datang dan tampar wajahnya. Aku akan berikannya kepada ayahmu. Melakukan panggilan. Hai. Kakakku yang baik. Apakah kamu merindukan adikmu? Kakak. Saya ingin bertanya. Rumah sakit Anda. Apakah ada panggilan? Wakil Presiden Liu Daneng. Iya. Memang ada satu. Wakil Presiden bernama Liu Daneng. Terakhir kali pemegang saham menyelenggarakan jamuan makan. Kemudian Anda mengambil inisiatif. Waktu saya check out. Ada Liu Daneng. Saya tidak ingat siapa dia. Hanya untuk saat ini. Saya menemukan sesuatu. Bagus, dia adalah putra Liu Daneng. Beraninya kamu menyinggung kakakku? Aku akan mengambil seseorang untuk memotongnya. Kakak. Hal kecil semacam ini. Tidak perlu merepotkanmu. Bagaimana dengan Anda? Masukkan saja itu Liu Daneng. Hubungi saya. Dia akan tahu bagaimana melakukannya. Oke, saya akan meneleponnya sekarang. Hai. Berpura-pura. Panggil juga ayahku. Apa yang kamu pura-pura? Di mana ayahmu? Itu akan terjadi dalam 10 menit. Cepat. Ayahku jika 10 menit bisa datang. Saya bisa meniup kipas listrik terbalik. Percaya atau tidak? Amerika, teh buah. Ayah. Mengapa Anda di sini? Sial. Anda bahkan tidak mengenal diri Anda sendiri. Tersinggung Tuan Yao. Berlutut di tanah untukku segera. Minta maaf. Tuan Yao. Tidak, ayah. Dia tidak ada di rumah sakit Zongshan. Baru saja lulus. Apakah itu lucu? Jangan dipukuli, dibutakan. Anda harus memecatnya secara langsung. Liu Daneng.
Putra Anda bilang dia ingin memecatku. Bagaimana menurutmu? Tuan Yao, jangan marah. Saya akan segera mengurusnya. Tahukah Anda? Tuan Yao sekarang, rumah sakit Zongshan, pemegang saham terbesar. Dekan. Itu saudara perempuannya. Jika Anda tidak memberikannya lagi, Tuan Yao meminta maaf. Aku akan memasukkanmu masuk ke perut. Tidak sesuai dengan tugas, sedikit lucu. Ayah, Anda tidak bercanda. Anda pikir saya seperti memberimu pria tampan? Apakah Anda bercanda? Anda memiliki waktu 1 detik untuk meminta maaf. Saya mohon maaf Tuan Yao. Jika tidak, karya Lauzu, Anda harus tersesat. Ayah, jangan pukul aku, jangan berkelahi. Tidak bisakah saya meminta maaf? Tuan Yao, saya salah. Bisakah Anda memaafkan saya? Jika bukan karena ayahmu memberi Anda pelajaran, Anda mungkin belum mengetahuinya. Salah. Tuanmu tidak mengingat kesalahan penjahat itu. Selamatkan saja aku kali ini. Saya salah. Tuan Yao. Anjing itu mengakui bahwa itu salah. Apakah Anda puas dengan itu? Liu Daneng. Saya melihatnya. Anda adalah rumah sakit Zongshan, wakil presiden selama bertahun-tahun. Demi. Aku tidak akan peduli padamu. Tapi, ini adalah urusan putra Anda. Nanti, disiplin yang ketat harus ditegakkan. Sama sekali tidak lebih. Hal serupa terjadi. Mengerti? Sekarang, pergi untuk saya. Ya. Terima kasih, Tuan Yao, atas bimbingan Anda. Saya akan mendisiplinkan mereka secara ketat di masa depan. Naga kecil. Kamu sangat tampan. Saya merasa seperti saya telah jatuh cinta padamu. Chen Yan. Itu masih memberi Anda cinta ini. Sembunyikan di dalam hatimu. Lagi pula, saya hanya perlakukan Anda sebagai alumni. Naga kecil. Apa yang Anda maksud dengan itu? Kamu untukku. Apakah Anda tidak merasakannya? Tahukah Anda? Kamu untukku barusan. Letakkan poni, momentum di bawah kaki Anda. Ini benar-benar keren. Selain itu, kamu sudah mengundangku untuk minum cangkir pertama musim gugur, teh susu. Anda tahu, manjakan gadis itu dengan teh susu. Apakah itu berarti? Chen Yan, tentu saja, itu indah, tapi tidak sebaik kita berdua. Penampilan saudara perempuan. Chen Yan, saya melakukannya. Ini hanya tentang memperlakukan Anda sebagai alumni. Sudah larut. Saya masih sesuatu dilakukan. Aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Yao Xiaolong. Saya sangat cantik. Keindahan yang luar biasa. Mengapa Anda tidak tergerak? HMPH. Cepat atau lambat aku membutuhkanmu. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan hati Anda, dapatkan tubuh Anda juga. Kakak yang baik. Pegang satu. Suster dikirim oleh sistem. Saya sangat suka berpelukan dengan saya. Kakak, membuat Anda menunggu. Tidak, saya belum lama ke sini. Duduk. Ayo, rasa. Makanan di restoran barat ini, bagaimana? Ayo. Kakak, beri kamu makan. Bagaimana? Ketika Anda masih kecil, bukan yang paling favorit untuk dimakan. Apakah adikku makan? Ada juga hal seperti itu. Kenapa aku tidak ingat? Bukannya Anda tidak ingat. Tentunya Anda hanya ingat ketika saudara perempuan saya masih kecil memukul Anda. Oke, makan dengan cepat. Perasaan diberi makan oleh saudara perempuan saya. Sepertinya cukup bagus. UR, Anda tidak memberitahu saya. Usaha milik sesuatu dilakukan dalam 2 hari terakhir. Tidak bisakah kamu makan denganku? Begini caranya. Siapa dia? Mengapa di antara Anda berdua? Sepertinya sangat intim. Anda juga memberinya makan. Anda tahu, aku sudah mengejarmu untuk waktu yang lama. Saya akan pergi. Mengapa ada anjing yang menjilati lagi? Ada Chen Yan di depan. Sekarang adikku lagi. Mungkinkah Anda makan malam dengan wanita cantik? Itu ditakdirkan untuk bertemu. Menyebabkan kesalahpahaman antara lain. Dengan siapa Liu makan? Apa hubungannya denganmu? Siapa Anda untuk peduli menjadi begitu lebar? Saya tidak bisa memikirkan saudara laki-laki yang bau. Lindungi aku seperti ini. Oke, kamu bocah bau. Nada Anda lurus. Dan merampok seorang wanita bersamaku. Anda tahu. Bisnis keluarga saya di seluruh dunia. Saya ingin menggerakkan jari-jari saya. Bisa mencubit Anda sampai mati. Hansen, jangan pergi terlalu jauh. Kami makan di sini bersama. Apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang silakan segera pergi. Liu, saya tidak akan pergi. Saya ingin tahu sekarang. Anak ini sampai akhir. Ekstasi apa yang dituangkan dapat memikat Anda. Jika Anda tidak memberitahu saya, aku akan melakukannya di depanmu. Bunuh dia. Bunuh aku, kan? Kemudian aku akan membunuhku sebelum kamu membunuhku. Bunuh Anda dulu. Anak baik. Kamu berani memukulku. Tahukah Anda itu di kota Bobai? Hanya sedikit orang yang berani menyentuhku. Anda tahu. Akibat setelah memukulku. Apa itu? Kamu yang dipukuli. Generasi kedua kaya yang mendominasi. Adik laki-laki. Dia sangat kuat di kota Bobai.
Bahkan jika saya orang terkaya di kota Bobai, Anda harus membiarkannya. Jika tidak, dia menguntit di sini setiap hari. Saya sudah lama mencari seseorang. Bunuh dia. Tidak sekarang. Masih sangat melecehkan. Tidak masalah. Serahkan padaku. Sesuatu terjadi, saya yang bertanggung jawab. Sistem yang benar atau salah? Itu benar. Langit runtuh. Sistem membantu tuan rumah menahannya. Tugas check-in dipicu. Silakan segera datang ke tuan rumah. Sisi Hansen. Duduk di tubuhnya. Selesaikan check-in untuk mendapatkan hadiah. Sialan. Sistem. Ini adalah cara untuk masuk. Agak aneh. Tapi saya menyukainya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan login. Dapatkan 7 luka tinju Raja Tuan. Host telah berhasil dimuat secara otomatis. UPS. Pria, saya minta maaf. Aku baru saja mendudukanmu. Anda seharusnya tidak keberatan. Oke, kamu bocah bau. Kamu berani memukulku. Saya akan beritahu Anda di kota Bobai. Hanya sedikit orang yang berani menyentuhku. Anda menunggu. Saya menelepon sekarang. Saya tidak membiarkan Anda melihatnya matahari besok. Hai. Beri aku seseorang segera. Kanan, datang dalam 5 menit. Anda menunggu. Halo, Tuan Muda. Halo, Tuan Muda. Hansen. Kamu tidak diizinkan menyentuh kakakku. Ini masalah di antara kita. Kami menyelesaikannya sendiri. Liu. Saya akan memberitahu Anda. Masalah ini bukan masalah antara Anda dan saya. Sesederhana itu. Kakek saya adalah kakek buyut kedua. Ditampar terus-menerus. Saya diinjak-injak. Saya tidak mengatakan nafas ini. Saya tidak bisa tidur malam ini. Saya akan memberitahu Anda. Ini bukan urusan Anda. Menyingkir padaku. Tidak mungkin menyingkir. Di atas mayat saya. Hai, kakak. Saya bisa menyelesaikannya. Saya tahu bagaimana melakukannya. Baru saja mendapatkan 7 luka tinju Tuan Raja. Berlatih tangan Anda dengan udang kecil ini. Tuan rumah pengingat yang ramah. 7 luka pada tinju Wangba. Harus, pertama palu diri Anda 7 kali. Setelah memuntahkan 300 ml darah. Dapat dikerahkan. 7 luka pada tinju Wangba. Keterampilan luar biasa. Apa-apaan? Lukailah diri sendiri terlebih dahulu. Hanya dengan begitu pukulan semacam ini dapat digunakan. Saya akan pergi. Bukankah ini bermain denganku? Pengunjung. Pukul saya. Berhenti. Saya melihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden Liu. Asisten Zhang. Mengapa kamu di sini? Saya dan asisten makan enak. Ternyata ada begitu banyak orang, pengganggu. Saya tidak menyangka akan diintimidasi. Ini Anda. Itu membuatmu tertawa. Tidak apa-apa. Engkau adalah penyelamatku. Saya di sini. Aku melihat siapa yang berani menyentuhmu. Tanpa diduga. Adik laki-laki itu benar-benar mengenal Presiden Liu. Saya benar-benar meremehkan saudara laki-laki saya. Saya tidak tahu tentang saudara laki-laki saya. Berpisah selama bertahun-tahun. Apa yang dia alami? Barang lama. Menggertak. Dari mana asalnya? Kemana kamu akan keluar dari sini? Jika tidak, aku akan bertarung denganmu. Saya tahu Anda. Tuan muda tertua dari konsorsium investasi kota ajaib. Datanglah ke kota Bobai kami untuk berinvestasi. Tapi Anda terlalu mendominasi. Karena demikian, Anda tahu nama saya. Maka jangan terburu-buru. Saya juga tahu. Ayahmu. Ini adalah Longwu. Tapi saya tidak tahu. Bagaimana dia melahirkanmu? Hubungi Longwu segera. Biarkan dia datang dan melihatnya. Dia pada hari kerja. Bagaimana dia mendidik putranya? Anda tahu cara menggerta orang lain. Putra Anda tersinggung. Dermawan Presiden. Muncul dalam 5 menit. Hadapi itu. Jika tidak, dengan risiko sendiri. Menggertak. Di kota Bobai. Hanya sedikit orang yang bisa temui ayahku. Aku melihat kalian berdua. Tidak seperti beberapa orang kelas atas. Menakut-nakuti saya. Menyingkir. Hai. Ayah, kenapa kamu di sini? Keluarga Long, Presiden Liu. Wu Panjang. Ini putramu. Dia bilang saya sudah tua. Kamu masih ingin memukulku. Anda lihat. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Presiden, ini anakku. Anda depresi. Saya langsung mendidiknya. Ayah, hai. Anda tahu hal lama ini.
Buta, bukan? Berani memarahinya. Saya di depan Presiden Liu. Semua membungkuk. Budak. Saya tidak berani menyinggung perasaannya. Anda berani mengacaukannya. Aku akan membunuhmu hari ini, anak laki-laki bau. Berlutut. Minta maaf dan minta maaf. Jika tidak, mari lakukan memutus hubungan antara ayah dan anak. Tuan Yao. Ini salahku. Saya tidak akan pernah berani lagi lakukan hal-hal ini. Saya. Maaf, Liu, silahkan. Anda memberi saya kesempatan, baik atau tidak. HMPH, saya akan memberitahu Anda. Lupakan hari ini. Nanti, kamu harus melakukan ini pada adikku lagi. Akhir berikutnya. Ini tidak seperti sangat sederhana hari ini. Ah, mengerti, mengerti. Apa yang Anda katakan? Tuan Yao. Liu. Ini adikmu. Iya, dia adalah saudara perempuan saya. Butuh waktu lama. Kalian berdua bukan pacar. Lihat aku idiot. Saya bahkan tidak mengetahui hubungannya. Saya bahkan tidak tahu hubungannya. Letakkan saja calon saudara ipar. Tersinggung. Tuan Yao. Ah tidak. Kakak ipar. Lihat ini. Tidak ada ruang untuk manuver. Sungguh hukum goyangan. Bahwa aku ingin menjadi saudara iparku. Saya ingin dipukuli lagi. Keluar dari sini. Yakinlah, kakak ipar. Aku tidak akan menyerah pada adikmu. Setelah saya, itu pasti baik untuk adikmu. Berkeliling. Anakku, permintaan maaf barusan. Saya tidak tahu Tuan Yao. Apakah Anda puas? Bagus. Hai. Terima kasih Tuan Yao atas kemurahan hatinya. Itu semua salahku atas kurangnya disiplinku. Dengan cara ini, semua pengeluaran untuk malam ini, semuanya terserah saya. Berikan saja kepada Anda. Kompensasi tidak terjadi. Anda berpikir, apakah saya akan kekurangan uang Anda? Tidak. Saya hanya. Itu mewakili keluarga Long. Hormat kita. Permintaan maaf kepada Anda. Panjang. Saya tahu apa yang Anda maksud. Tidak ada yang salah dengan Anda di sini. Anda bisa pergi. Ingat. Nanti. Saya ingin berada di Bobai. Lakukan bisnis dengan aman. Jaga orang-orang di sekitar Anda. Jangan terlalu mendominasi. Di sini. Bagaimanapun, itu bukan kota ajaib. Hai. Ya. Saya akan pergi sekarang. Ayo pergi sekarang. Aku tidak mengharapkanmu. Itu saudara kandung. UPS. Ini benar-benar naga dan Phoenix di antara orang-orang. Oke. Presiden Liu, Sisi Wang Lao, menunggu Anda untuk berkunjung. Anda lihat. Aduh. Ya. Jika Anda tidak mengingatkan saya hampir lupa. UPS. Saudara Yao. Keterampilan medis Anda luar biasa. Menyembuhkan penyakitku. Bagaimana dengan sekarang? Saya masih punya teman lama. Saya juga terkena penyakit aneh. Anda lihat. Bisakah Anda membantu? Oke, sejak Presiden Liu berbicara. Kemudian mari kita pergi dan lihat. Hahaha. Saudara Yao. UPS. Ini sangat menyegarkan. Sepertinya. Malam ini. Aku akan meminjam kakakmu. Tentu saja tidak masalah. Tapi saya masih memiliki pertemuan di malam hari. Aku tidak bisa bersamamu. Oke. Silahkan. Wang Lao. Saya Xiao Liu. Bisakah Anda mendengar saya? Sayangnya. Saudara Yao. Silakan lihat. Selain menjadi mentor saya, Wang Lao adalah guru saya. Dia masih dari Daxia. Orang-orang penting. Jangan biarkan apapun terjadi. Oke, jangan khawatir. Selama bisa disimpan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Sistem mengaktifkan keterampilan medis tingkat dewa. Aneh. Denyut nadi stabil. Saya dalam kondisi yang baik. Mengapa Anda tidak memeriksanya setiap kelainan? Seharusnya tidak. Saya menjadi sistematis. Keterampilan medis tingkat dewa itu masuk akal. Penyakit seperti apa yang tidak dapat disembuhkan? Saya dapat mendiagnosis dan mengobatinya. Tugas check-in dipicu. Silakan lakukan 10 push-up di tempat. Selesaikan check-in untuk mendapatkan hadiah. Sistem. Jangan membuat masalah saat ini. Saya memberi kepada pasien diagnosis dan pengobatan. Apakah saya bisa login? Apakah tuan rumah yakin tidak akan masuk? Bagaimana jika itu membantu tuan rumah? Lupakan saja. Batalkan misi ini. Misalnya, jangan mengucapkan selamat tinggal. Saya akan masuk. Presiden Liu, adik laki-laki ini, cara melakukan push-up. Ini. Saya juga bingung. Ini mungkin apa adanya. Dokter ilahi mendiagnosis dan merawat pasien, jadilah berbeda.
Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan misi check-in. Penghargaan perspektif medis. Pasien sakit. Itu dapat secara akurat melihat penyakitnya. Pasien tidak sakit. Tuan rumah tidak dapat melihat melalui. Keterampilan ini bagus. Kedokteran perspektif. Tidak heran, tubuh Wang Lao didiagnosis dan dirawat. Ternyata dia ditipu. Hai adik laki-laki. Anda mengambil denyut nadi Wang Lao untuk waktu yang lama. Bagaimana diagnosis ini? Jangan khawatir. Saudara Yo bisa menyembuhkan penyakitku. Itu pasti akan bisa menyembuhkan Wang Lao. Lagi pula, keterampilan medisnya sangat luar biasa. Keterampilan medisnya. Ini luar biasa. Tuan Zhao. Inilah masalahnya. Dokter ajaib ini, itu dibawa oleh Presiden Liu. Dia menyembuhkan kondisi Presiden Liu. Datang juga untuk melihat Wang Lao. Presiden Liu takut akan hal itu. Tertipu oleh penipu. Pria ini masih sangat muda. Di mana bisa disebut keterampilan medis yang luar biasa? Menurut usia membaca normal. Dia seharusnya baru saja lulus. Bisakah itu disebut keterampilan medis yang luar biasa? Hai. Tuan Zhao. Anda tidak tahu apa-apa. Tuan Yo bukan orang biasa. Posisi. Dia adalah laki-laki dari Dokter Ilahi 2R. Jadi, bakat medisnya. Itu tidak bisa sesuai dengan logika normal. Adik laki-laki 2R. Itu hanya pasien yang bodoh. Hanya pembohong yang membual tentang hal itu. Hai. Menurut Anda siapa pembohong? Bersihkan mulutmu untukku. Oh tidak, Anda berani membalas. Biarkan Anda melihatnya hari ini. Seorang master sejati. Cara mengobati penyakit ini. Tuan Zhao. Anda harus memeriksanya. Jika ada yang salah, menunda kondisi Wang Lao. Kemudian Anda, tetapi Anda harus bertanggung jawab. Wang Lao tertipu. Keterampilan dokter ajaib saya sebelumnya, tak satu pun dari mereka yang diperiksa. Gunakan obat peramal. Baru kemudian kami menemukan penyebabnya. Bahkan jika Anda seorang master, tidak peduli seberapa mampu, juga tidak berdaya. Saya seorang master medis. Saya masih tidak bisa menggunakannya. Kamu adalah anak laki-laki berbulu, datang dan tunjuk jari. Sayangnya, saudara Yo, maaf. Lihat ini. Tidak apa-apa. Selama Wang Lao bisa disembuhkan, siapapun yang memerintahnya sama. Tuan Zhao. Sudah 20 menit. Apakah penyebabnya sudah didiagnosis? Ini dan itu. Dengan pengalaman medis saya. Bagaimana kondisi ini tidak dapat didiagnosis? Wang Lao tidak sakit. Tuan Zhao. Diagnosis Anda. Saya khawatir agak sulit untuk meyakinkan publik. Wang Lao, jika tidak sakit. Bagaimana bisa tidak sadarkan diri? Wajahnya menjadi pucat, bibirnya berwarna ungu. Ini adalah ini. UPS, jangan lakukan ini, itu. Anda tidak dapat mendiagnosisnya sama sekali. Penyakit Wang Lao. Lelucon. Saya adalah Tuan Zhao yang bermartabat. Sumber penyakit tidak akan terdeteksi. Kamu anak laki-laki. Apakah itu disengaja? Ini mengganggu diagnosis dan pengobatan saya. Anda lihat. Mengapa kamu masih cemas? Diagnosis tidak menyebabkan penyakit. Tidak malu. Paling-paling, ini untuk karir medis Anda. Seseorang di lukisan itu. Periode yang kurang gemilang. Oke, bagus. Saya benar-benar tidak. Penyakit Wang Lao didiagnosis. Anda memiliki kemampuan, Anda datang ke klinik. Jika Anda dapat mendiagnosis penyakitnya, aku akan bersujud kepadamu 3 kali di depan umum. Oke. Saya memiliki. Kondisinya didiagnosis. Dia diracuni. Itu hanya omong kosong. Saya MD. Diterbitkan dari dalam dan luar negeri. Ratusan makalah medis. Untuk pengetahuan medis. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang asing. Saya belum pernah mendengar tentang pengobatan modern. Ada yang namanya racun. Pengobatan modern tidak. Itu tidak berarti bahwa obat tidak memilikinya. Di dunia ini, ada begitu banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mungkinkah Anda telah mendengar semuanya? Aku tidak akan berbicara denganmu secepat yang kamu inginkan. Karena Anda mengatakan Tuhan sudah tua. Di tengah ada racun. Kalau begitu biarkan aku melihat. Bagaimana Anda memberi Wang Lao menghilangkan racunnya. Oke. Maka saya akan meyakinkan Anda. Perspektif medis. Rekomendasikan kepada saya diagnosis dan rencana perawatan pasien. Jenis pertama, jarum perak untuk menghilangkan racun. Berikan pasien jarum. Biarkan cacing mati di tubuh pasien. Jenis kedua, siapkan kue darah babi yang disukai cacinggu. Flebotomi dilakukan. Keluarkan cacing dari tubuh pasien. Tarik keluar. Sekretaris Chen, ambillah untukku sepotong darah babi, mangkuk kosong, dan pisau. Baiklah. Saudara Yo, persiapkan hal-hal ini. Anda bermaksud cara mengobati Wang Lao. Pengobatan flebotomi. Rilis. Pertumpahan darah. Apakah ini menyelamatkan orang?
Tahukah Anda? Terlalu banyak pertumpahan darah dapat membunuh orang. Apa itu? Tubuh Wang Lao. Ada serangga. Ini. Itu adalah racun di tubuh Wang Lao. Meskipun saya tidak tahu bagaimana itu masuklah ke tubuh Raja Rakyat. Tapi, sekarang cacinggu ditarik keluar. Dia juga keluar dari bahaya. Cacinggu. Saya pikir begitu. Itu hanya trik yang Anda buat. Apakah saya tidak mati? Wang Lao, Anda terjaga. Wang Lao, Anda akhirnya bangun. Bagus. Oh, terima kasih kepada Yo bersaudara. Aku menyelamatkanmu kembali. Keterampilan medisnya sungguh menakjubkan. Anak ini benar-benar ada dua kuas. Hai, Tuan Zhao. Apa yang akan Anda lakukan? Hidup saya terkenal di komunitas medis. Meskipun dengan adikmu, Duan Er tidak menghadapinya, tapi keterampilan medis Anda menaklukkan lelaki tua itu. Menyelamatkan Wang Lao. Saya tahan dengan busur ini. Misalnya, Tuan Zhao, apa yang akan Anda lakukan? Temukan gunung yang dalam dan hutan tua, pensiun dari dunia medis. Berkonsentrasi pada mempelajari keterampilan medis. Hai. Ini. Mengapa Anda akan keluar dari dunia medis? UPS, Tuan Zhao. Itu adalah iman. Itu terkena pengurangan dimensi. Tapi tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, dia masih akan keluar dari gunung. Karena, ini bukan pertama kalinya. Oh. Pemuda itu menakutkan. Muda. Ada keterampilan medis semacam ini. Di masa depan, dia pasti akan menjadi bakat hebat. Wang Lao yang sopan. Selamatkan nyawa. Dia juga membangun pagoda 7 tingkat. Meskipun, saya tidak tahu cacinggu ini bagaimana itu masuk ke tubuh Anda. Tapi, Anda sebaiknya menyelidiki. Pergi. Ambil 1 juta lebih dari. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Yao. Oke. Wang Lao. Ini berkat biayanya. Tidak perlu. Beijing, saya bukan untuk uang. Aku datang untuk mentraktirmu. Tidak, Anda harus memegang uang ini. Anda tidak ingin mengambilnya. Saya tidak bisa pergi lagi. Saudara Yo, simpan saja. Tidak apa-apa. Halo, saya ingin menghemat uang. Halo, Ban, kurang dari 50.000 masuk ke setoran ATM. Saya ingin menghemat 100. Yo. Ini bukan teman sekelas sekolah menengah saya. Yo Xiaolong? Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya di sini. Oh, saya mengerti. Anda menghemat uang. Itu masih ada 100 yuan, bukan? Masih sama seperti sebelumnya. Roti kotoran. Apakah Anda masih perlu menghemat 100 yuan? Yang ingin saya simpan adalah jutaan. Ya Tuhan. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Begitu banyak uang. Halo Pak, saya manajer lobi. Anda ingin menghemat 1 juta, bukan? Saya akan membantu Anda dengan itu. Tidak ada kedipan sama sekali. Hampir membuat Anda kehilangan 1 pelanggan yang sangat penting. Tuan Yao, baru saja melihat informasi identitas Anda. Query dengan nama Anda, ada villa mewah. Dan itu dari rumah sakit swasta Zongshan, pemegang saham terbesar. Dan Anda adalah Presiden Eksekutif Li Group. Ini juga dapat ditemukan. Oh iya. Informasi ini dari Anda, semuanya publik online. Big data Anda. Baru saja membagikannya. Jadi, ini bukan privasi. Saya memiliki permintaan yang enggan. Semoga Anda punya waktu. Bisa Anda bukannya Grup Li. Pendanaan sebagian, simpan di bank kami. Grup Li. Modal kerja tahunan. Semuanya ratusan miliar. Jika Anda bisa menarik ini, pelanggan utama premium. Saya pasti mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. MA Pincuan. Melonjak. Kemudian saya akan memikirkannya. Hai, apakah Xiaolong bebas malam ini? Ulang tahun saya. Saya ingin mengundang Anda untuk merayakan ulang tahun Anda tepat di Minghu KTV. Oh, ayolah. Jika Anda tidak datang, saya merasa ini hari ulang tahun saya. Ini membosankan. Oke. Lalu ini, tolong bantu saya mengoperasikannya. Aku akan pergi dulu. Halo semuanya. Saya datang. Naga kecil. Anda akhirnya di sini. Terima kasih telah hadir. Pesta ulang tahun saya. Bagaimana dengan ini? Aku memberikannya padamu. Hadiah ulang tahun. Ya Tuhan. Itu adalah
Perhiasan Tiffany. Seharusnya menghabiskan banyak uang. Betapa memalukannya menerima ini. Hai, tidak mahal. Ini lebih dari 500.000. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Bagaimana saya bisa menjadi pelit? Jadi sama-sama, cepat dan ambillah. Apa? 500,000. Ini terlalu berharga. Chen Yan, jangan terlalu bahagia. Lebih dari 500.000. Saya lebih dari 500. Ini hampir sama. Chao Wenzong. Apa maksudmu? Artinya, Yao Xiaolong memberikannya padamu. Cincin berlian perhiasan Tiffany. Itu salah. Dia adalah pria pedesaan yang tampan. Bagaimana cara mengirim? Lebih dari 10.000 perhiasan. Saya mengerti. Dia memberimu yang palsu. Chao Wenzong. Anda memiliki perut kecil. Anda tidak tahu seberapa kuat Xiaolong sekarang. Dalam pikiranku, dia adalah pria seperti dewa. Tinggi dan perkasa. Sangat menawan. Yanyan. Kapan Anda akan berada di sampingnya? Dibutakan. Dia. Apa gunanya dia lakukan? Saya sangat bersyukur Xiaolong memberiku hadiah ulang tahun. Chao Wenzong, tolong diam. Apakah tidak apa-apa? Ini. Oke. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Anda adalah yang terbesar. Chen Yan sebagai bunga sekolah. Ada banyak pelamar di sekitar saya. Chao Wenzong ini. Itu juga salah satunya. Lihatlah mata kecil yang marah ini. Menatapku. Hai. Meskipun saya tidak tahu Yanyan mengapa membela Anda, mengapa saya mengundang Anda menghadiri pesta ulang tahunnya. Tapi saya merasa, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya sama sekali tidak mengizinkannya. Pria lain, Yanyanku yang direnggut. Wah, kamu cukup pandai berpura-pura. Ada semacam nyanyian. Mereka yang kalah biarkan mereka yang menang. 10 tamparan di mulut. Berani. Chao Wenzong, saya pikir lebih baik melupakannya. Hari ini adalah hari ulang tahun Chen Yan. Kami minum dan mengobrol. Bernyanyi saja dengan santai, sudah terkenal. Saya pernah bernyanyi sebelumnya. Tempat pertama di kota. Berpartisipasi dalam suara Daxia. Dia adalah finalis di 36 besar di provinsi tersebut. Yao Xiaolong dan saya. Tidak ada keraguan bahwa Anda akan kalah. Anda secara alami. Tidak ingin saya membandingkan dengannya. Chao Wenzong. Anda tahu cara bernyanyi adalah kekuatanmu. Anda juga mengambil kekuatan Anda. Bandingkan dengan kekurangan orang lain. Bisakah Anda memesan wajah? Jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Berani menerima tantanganku. Saya memiliki 5 nada yang tidak lengkap. Bernyanyi benar-benar bukan kekuatan. Tugas check-in dipicu. Silakan menjadi tuan rumah dalam waktu 60 detik. Lakukan 50 sit-up. Hadiah tersedia. Saat ini, datang untuk check-in ke misi. Ini pasti berhasil. Apa ini? Apa ini? Cara melakukan sit-up. Saya tidak menemukannya. Xiaolong benar-benar memilikinya. Perut 8 bungkus. Tampan yang baik. Apa yang Anda lakukan? Saya menantang Anda. Anda benar-benar melakukan sit-up. Sepertinya Anda. Saya tidak punya keberanian lagi. Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan check-in. Menghadiahkan keterampilan penyanyi. Tidak peduli lagu apa. Dinyanyikan dari mulut pembawa acara. Ini akan menjadi luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tahu. Saat ini, datang untuk check-in ke misi. Dapat diselesaikan. Dilema yang saya hadapi sekarang. Saya baru saja melakukan sit-up. Ini adalah pemanasan. Saya berjanji kepada Anda tantangan. Oke. Kata-kata telah diucapkan. Keempat kuda itu sulit dikejar. Naga kecil. Tidak, itu tidak berhasil. Chao Wenzong bernyanyi dengan sangat baik. Dia bahkan dikenal sebagai, bagaimana dengan penyanyi kampus? Dia hanya, saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk menantang kelemahanku. Kemudian aku akan membiarkannya mengerti apa yang dia pikir adalah kekuatannya di mataku. Tidak lebih, kehadiran semut. Kedengarannya sangat bagus. Ini seperti berada di sana. Giliran Anda. Anda hanya mendapatkannya 99 menit atau 100 untuk memenangkan saya. Namun, bernyanyi pada kesempatan seperti KTV, bernyanyi dengan kesulitan 99 poin. Ini cukup besar. Masalah. Beri aku lagu. Itu saja, cukup pesan lagu. Yao Xiaolong. Saya khawatir Anda gila. Anda pikir Anda adalah dewa lagu. Nyanyikan lagu sesuka hati. Bisa dinyanyikan, lebih dari 98 poin. Naga kecil. Pesan lagu yang Anda kuasai. Saya akan memberi Anda beberapa. Apa yang ingin Anda dengar? Pesan saja sesuatu. Aku akan menyanyikannya untukmu. Oke. Yao Xiaolong, Anda mengakui kekalahan. Lagu ini. Saya bernyanyi. Paling banyak, 70 poin. Anda tidak memiliki orang dengan sel musik. Saya ingin menggunakan lagu ini. Bernyanyi sampai menit 99. Sama sekali tidak. Sistem. Memuat skill singer. Tuan rumah dapat menikmati kulit sepuasnya. Siapa? Siapa yang membuka lagu aslinya? Tidak ada yang membuka lagu aslinya. Ini Yao Xiaolong. Nada nyanyian. Ibuku. Yao Xiaolong, dia. Mengapa Anda begitu pandai bernyanyi? Kedengarannya sangat bagus. Inilah yang saya dengar. Versi terbaik untuk didengarkan. Tidak ada seorang pun. Lebih baik dari nyanyian Zhao Wenzong. Nyanyian naga kecil. Itu sempurna. Bukan hanya kepalanya yang tampan.
Ada juga uang, masih sangat berbakat. Kekuatan yang saya banggakan. Saya benar-benar kalah. Oke. Sekarang, iya, menguangkan perjudian kami. Saya, tidak, ketaatan. Kemudian tunggu sampai selesai. 10 tamparan lagi. Saya belum melempar handuk. Anda tidak bisa. Keren. Yo Xiaolong, Anda. Jangan memukul, jangan berkelahi. Saya tiba-tiba memiliki sesuatu untuk dilakukan di rumah. Aku akan pergi dulu. Hai. Dan tamparan, ini belum berakhir. Lupakan saja, selamatkan Anda. Ayo, semua orang kemudian memutar musik. Kemudian menari. Jangan karena Zhao Wensong merusak suasananya. Anda. Siapa Anda? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Hasil masalah. Anak laki-laki. Anda berpura-pura bingung, masih takut. Tidak mengenal diri Anda sendiri. Menyinggung seseorang. Saya menyinggung orang. Siapa yang saya sakit? Yo Xiaolong. Siapa yang telah Anda singgung? Saya tidak tahu. Saya berani berjalan sendirian di malam hari. Ini Anda. Anda memanggil begitu banyak orang. Apa yang kamu lakukan di sekitarku? Ingin memukul saya. Itu benar. Hari ini. Di depan Dewi saya Chen. Sayang sekali. Hari ini. Saya pasti akan membuat Anda membayar. Oh. Maka Anda berencana untuk bagaimana cara membuat saya bayar harganya? Yo Xiaolong. Saya akan memberi Anda dua opsi. Pertama. Dengan patuh berlutut di tanah. Letakkan sepatu saya. Jilat bersih. Kemudian saya akan mengambil gambar. Video itu diposting secara online. Kedua. Itu adalah saudara laki-laki yang mendominasi. Menjadi lumpuh. Guru akan memberi Anda pilihan ketiga. Itu dari kami orang-orang. Bor di bawah selangkangan. Biarkan saja Anda pergi. Cara untuk bertahan hidup. Hahaha. Memicu tugas check-in. Mintalah tuan rumah untuk mengangkat kakinya 3 kali. Tersedia. Hadiah undian. Tugas check-in ini. Ini agak menarik. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil masuk. Dapatkan undian sekali. Apakah lotre dilakukan atau tidak? Harus ada lotre. Dalam undian. Harap bersabar. Pengundian berhasil. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan 1. Dewa perang saudara perempuan. Sedang dalam perjalanan untuk mengenali kerabat. Dewa perang saudara perempuan. Ini bagus. Ada dewa perang untuk diandalkan. Nanti, siapa yang berani menggertakku? Anak itu pintar. Berolahraga di sini. Pandang rendah saudaraku yang mendominasi. Aduh. Kakak di jalan, kan? Saya menyarankan Anda, sekarang dengan patuh menyingkir. Jika tidak, tunggu. Juru selamatku akan datang. Saya membawa begitu banyak orang. Kamu benar-benar berani mengancamku. Ayo. Menggulingkannya. Kalahkan dia ke keadaan vegetatif. Berhenti. Putri pertama Daxia. Dewa perang wanita. Su Kailing. Memiliki hak untuk memotong terlebih dahulu dan bermain kemudian. Sosok yang begitu besar. Bagaimana dia bisa berada di sini? Dia sebenarnya adalah dewa perang wanita pertama. Ini kuat. Kakak dan saudari yang baik akan datang. Kakak. Di depan begitu banyak orang. Cium aku. Jangan takut kerusakan. Apakah dewa perang megah? Suster saudari ini diberikan oleh sistem. Semuanya diindoktrinasi dengan satu memori yang kuat. Sudah menempatkan saya. Dia menjadi saudara laki-lakinya sendiri. Tidak sama sekali. Terlalu banyak penjelasan. Ini benar-benar keren. Saya mencium saudara laki-laki saya. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Sudah berakhir. Dia sebenarnya memiliki saudara perempuan dewa perang. Yo Xiaolong. Bagaimana bisa ada pendukung yang sangat kuat? Begitu banyak dari Anda. Kelilingi saudara laki-laki saya. Apakah kamu akan menggertak kakakku? Dewa perang bertanya. Anda tuli. Masih bisu. Apakah Anda tidak mendengarnya? Dewa perang. Inilah masalahnya. Para gangster ini. Dia membawa semuanya. Dia juga berkata barusan untuk menempatkan Yo Xiaolong. Mereka yang berada dalam posisi mati. Dia juga mengatakan untuk menempatkan Yo Xiaolong menjadi keadaan vegetatif. Hal-hal ini sebelumnya bersama saya tidak masalah. Tolong lihat dengan jelas, Dewa perang. Anda, orang jahat itu melaporkannya lebih dulu. Aku akan membunuhmu. Oke. Itu hanya seekor anjing yang menggigit anjing. Hukuman untuk kejahatan. Pergi. Ayo semua pergi. Kakak. Anda telah. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah saya memiliki bunga di wajah saya? Saya hanya merasa seperti saudara laki-laki saya. Semakin banyak melihatnya, semakin banyak hasilnya. Adikku telah berkelahi di luar sepanjang tahun. Lurus denganmu. Ini semua tentang mengumpulkan lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak. Kali ini, adikku libur seminggu. Ayo pergi. Pergi ke rumah adikku dan duduklah. Kakak ingin mengikutimu dengan baik. Bicara panjang sepanjang malam. Oke. Pergi. Wah. Villa Anda. Ini sangat besar. Di mana besarnya? Ini adalah perintah Dewa Perang. Ketika hadiah diberikan kepada Anda. Bila perlu. Ini dapat digunakan sebagai gantinya. Otoritas mutlak saya. Ini urusanmu. Berikan padaku. Itu tidak pantas. Kakak. Ini milik saudara laki-laki saya. Aku akan memberimu juga. Gerbang Suzaku. Penjaga gerbang benar. Penguasa gerbang Suzaku. Apa itu? Gerbang Suzaku. Itu untuk saya saat itu. Penjaga keamanan perbatasan. Didirikan. Kuil perang. 4 arah di bawah yurisdiksinya.
3 pintu yang tersisa, ini Xuanwu, Qinglong, dan Harimau Putih. Gerbang Suzaku, ini adalah organisasi terbesar. Anda dapat menjadwalkan gerbang Suzaku kekuatan apapun untuk Anda gunakan. Dalam hal ini, di kota Bobai. Tidak ada yang berani. Bagaimana dengan Anda? Kedengarannya bagus. Tapi, jadilah penguasa gerbang Suzaku ini, orang-orang di bawah ini. Saya khawatir Anda tidak akan mendengarkan saya dengan mudah. Jangan khawatir, orang yang saya atur. Tidak ada yang berani. Anda tidak boleh mendengarkan. Besok, aku akan membawamu ke sana. Kepala berbagai departemen. Jelaskan kepada mereka. Temui Dewa Perang. Hari ini, kumpulkan keempatnya. Pikirkan saja, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini saudara laki-laki saya, Yao Xiaolong. Nanti, dia adalah penguasa sekte Suzaku. Halo, saya adalah adik laki-laki dari Dewa Perang, Yao Xiaolong. Pria tampan. Dia juga layak memimpin gerbang burung Vermilion. Dewa Perang. Keputusan Anda tidak pantas. Gerbang Suzaku kami. Belum. Hubungannya lebih unggul sebelum. Apa yang saya katakan, itulah yang terjadi. 4 tetua. Jangan pernah keberatan. Apa yang terjadi hari ini? 4 tetua. Anda dapat membiarkan saudara laki-laki saya mencobanya. Dia sangat mampu. Ini bukan masalah kemampuan. Ini adalah masalah prinsip. Kecuali, dia bisa mengalahkanku. Dengan cara ini. Itu juga dapat meyakinkan publik. Iya. Naga kecil. Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Tidak setuju. Sebenarnya, 4 tetua. Mungkin Anda terlalu muda. Ucapkan beberapa kata yang baik. Itu saja. Semuanya pertama kalinya. Percayalah, saya. Ini akan menjadi sedikit kungfu. Saya juga memiliki 7 luka dan kepalan tangan. Tidak digunakan. Ambil kesempatan ini untuk berlatih. Anda dapat mencobanya. Benar saja, adik laki-laki Dewa Perang. Berani. Itu bagus. Ini hari ini. Coba keterampilan Anda. Saya dapat memberi Anda 1 tangan. Hai. Anda tidak membutuhkan saya. Anda gunakan kedua tangan. Saya akan memberi Anda 3 trik lagi. Bagaimana, adik laki-laki? Jangan sombong. Dewa Perang, kamu adik laki-laki. Kamu masih meremehkanku. HMPH, saya adalah master tingkat Grandmaster. Namun, karena Anda mengatakannya. Jadi, aku tidak bisa tidak memberimu wajah. Oke. Saya akan melakukannya dulu. Tetua Agung, Anda harus ringan. Mengapa kamu serius menyakiti adikku? Saya lemah. Sebuah keterampilan. Dihapuskan. Tetua Agung. Mengapa kamu menyelinap ke arahku? Hahaha. God of War itu hebat. Anda tidak mengharapkannya. Jika tidak, dan saudara laki-laki Anda berpura-pura bersaing, Anda juga tidak akan melakukannya. Kekurangan Anda terbuka. Sebenarnya, Anda meletakkan gerbang Suzaku posisi pintu. Ketika memberi jalan kepada anak ini, kami berempat, semua sudah tahu. Namun, sebelum berserah diri padamu, kami masih takut Anda, menghormati Anda, tapi Anda membiarkan anak laki-laki yang bahkan tidak memiliki rambut yang tumbuh. Dia datang untuk memimpin gerbang burung Vermilion. Kami tidak yakin. Jadi, hari ini, ya, di sini, tempatkan Anda dan saudara laki-laki Anda melakukan. Kami. Ayo, bertanggung jawab. Gerbang Suzaku. Perintah. Kuil perang. Hahaha. Dewa Perang. Maaf, kami akan menempatkan Anda. Ling Qi mengikis tulangnya. Saat melaporkan. Akan mengatakan, itu kakakmu. Saya punya ide buruk untuk Anda, dan kemudian membunuhmu. Dan kemudian dia dibunuh oleh kami. Membalaskan dendamu. Hahaha. Tercela. Saya khawatir. Saya membiarkan saudara laki-laki saya menjadi kepala pintu. Hanya saja. Kamu punya alasan untuk membunuhku. Sebenarnya, Anda telah lama memiliki hati yang memberontak. Itu benar. Jadi, Dewa Perang. Mari kita berangkat dengan ketenangan pikiran. Lakukan, mengikis tulang. Anak ini. Apa yang Anda lakukan? Cara menyakiti diri sendiri. Lupakan saja. Itu hanya antek kecil. Hari ini, Dewa Perang, dan dia, mereka semua harus mati. Cepat. Bunuh pertama Sukailing. Bunuh dia lagi. Kegilaan. 7 luka pada tinju Wangba. Akhirnya, berhasil. Tidak ada yang mau menyakiti adikku. Beri aku kematian. Kaki bordir tinju bunga. Saya juga berani bersaing dengan yang kuat. Lihat pukulan saya, ini Anda. Pukulan macam apa ini? 7 luka pada tinju Wangba. Giliran Anda. Kakak. Krisis telah dicabut. Naga kecil. Tanpa diduga. Kamu sangat kuat. Kamu menyelamatkan adikku. Menyelamatkan seluruh kuil perang. Seluruh Daxia. Kakak.
Jangan menangis. Menangis lagi, itu akan menjadi kucing bunga kecil. Itu tidak indah. Hai, adik laki-laki, di mana itu? Ada bintang besar malam ini. Datanglah ke kota kami. Ayo konser. Kakak saya mendapat 2 tiket VIP. Menonton dengan adikku. Oh, oh. Bantalan dial. Hai, adik laki-laki. Apakah Anda punya waktu malam ini? Bintang besar Den Kiki. Kami ingin mengadakan konser di kota kami. Saya memesan 2 tiket VIP di baris pertama. Temani saya untuk melihatnya. Ah, bagus. Saudara laki-laki. Keterangan ponsel Anda. Mengapa mereka semua bersaudara? Berapa banyak saudara perempuan yang Anda miliki? UPS. Tidak banyak. Sejujurnya. Hai, oke, bagus. Hitung Anda. Total ada 3. Tapi kemudian, mungkin ada beberapa lagi. Hai.